Benar sekali, di sini tempatnya. Setelah kita selesaikan pekerjaan ini, kita bakal kaya seumur hidup. Bang, apa kita benar-benar mau menggali ini? Ini leluhur keluargamu, makammu Changshan. Apa kamu nggak takut kabar ini sampai ke telinga keluargamu dan mereka bakal balas dendam? Apa yang perlu ditakuti? Keluargamu sudah hancur sejak 40 tahun lalu. Kalaupun mereka mau balas dendam, harus ada orang yang tersisa untuk melakukannya. Bersandar di gunung dan menghadap ke air, tempat yang membawa kekayaan dan kekuasaan, kekuatan dan kebajikannya tersohor jauh, memang pantas jadi makam Mu Changshan. Ini feng shui tingkat tinggi, layak untuk seorang kaisar. Apa sehebat itu? Menurutmu gimana Mu Changshan menguasai wilayah selatan dengan tinjunya dia mulai dari nol dan mendirikan keluarga nomor 1 di Jinghai? Bahkan ada rumor bahwa ilmu bela dirinya sudah mencapai tingkat dewa. Dia bahkan bisa mengendalikan air sungai surgawi. Benar-benar orang yang hebat. Sayangnya Mu Changshan terlalu hebat. Dia memonopoli keberuntungan wilayah selatan selama seabad. Sejak dia tiada, di seluruh wilayah selatan, belum ada lagi master alam Jishuan lainnya. Keluargamu bahkan lebih parah. Mereka bahkan gak punya master alam Vajra. Itulah sebabnya keluargamu merosot dan akhirnya hancur. Mengingat status leluhur keluargamu yang sangat tinggi, barang-barang di makamnya pasti sangat berharga. Kali ini kita bakal kaya mendadak. Nggak takut lagi kan? Cepat buka peti matinya. Bang, dia bergerak, Mu Changshan bergerak. Bergerak apanya? Dia sudah mati selama 60 tahun, mana mungkin dia bisa bergerak? Aku melakukan meditasi tertutup demi mencapai ranah bumi abadi. Kenapa aku malah dikubur di makam? Hantu Mu Changshan bangkit kembali. Cepat, berikan kuku keledai hitam itu. Mayat hidup besar berikan padaku. Sekarang tahun berapa? Tahun 2025. Sudah 60 tahun berlalu ya. Di mana keturunan keluarga Musang leluhur telah mencapai ranah bumi abadi, mencapai puncak bela diri. Kenapa tidak ada yang merayakannya di sini? Tuanmu, keluargamu sudah musnah 20 tahun yang lalu. Kamu bilang keluargamu sudah musnah. Siapa yang berani menghancurkan keluargamu? Aku tidak tahu, aku hanya ingin meminjam beberapa barang berharga darimu. Tolong jangan bunuh aku. Diam. Keluargamu yang agung, bagaimana mungkin bisa musnah hanya dalam 60 tahun? Siapa yang begitu berani? Keturunan terakhir keluargamu Nanan masih hidup. Nyawa Nanan dalam bahaya. Aku harus pergi menyelamatkannya. Sikutan penembus candu. Senior Yihan memang pantas disebut salah satu dari 4 keluarga besar Jinghai pewaris keluarga Chen.
Serangan sikutan penembus jantung ini benar-benar sangat kuat. Kekuatannya sudah mencapai ranah Fajra setengah langkah dalam hal kekuatan. Itu luar biasa sekali. Ranah Fajra, seberapa kuat sebenarnya itu? Ada 9 ranah dalam dunia bela diri. Peringkat 1 adalah yang tertinggi. Peringkat 9 adalah yang terendah. Peringkat 1 dibagi menjadi 4 tahap. Yang terendah adalah Fajra. Yang tertinggi adalah Dewa Bumi. Begitu banyak orang menghabiskan seumur hidup mereka, tapi tidak bisa mencapai peringkat 1. Senior Yihan masih sangat muda, tapi sudah berada di Fajra setengah langkah. Masa depannya tidak terbatas. Sikutan penembus jantung. Apa dia keturunan Lin kecil? Aku mohon pada seniormu untuk mengajariku 1 atau 2 jurus. 60 tahun berlalu dalam sekejap. Bahkan Lin kecil sudah menjadi leluhur yang termasyhur. Matilah! Senior Yihan, awas! Lin kecil, demi ikatan guru dan murid kita, aku akan menyelamatkan nyawa keturunanmu. Senior, apa Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Cih, mengeluarkan pisau karena kalah. Apa kau ini laki-laki? Menangkis bilah pisau hanya dengan daun dedalu. Kekuatannya jauh melampauiku. Menggunakan daun sebagai senjata menghancurkan batu dan kayu. Dia sebenarnya berada di ranah celestial. Siapa kau muncul di depan pintu pakai baju pemakaman sial sekali? Aku kesini mencari keturunan keluargamu. Apa kau tidak tahu ini kediaman Chen? Mencari keturunan keluargamu. Kenapa malah datang ke kediaman Chen kami? Dia sedang tidak sadarkan diri di tempat tidur, napasnya semakin melemah. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Siapa kau? Tetuamu sedang terbaring sakit. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui. Di dalam kediaman ini, bagaimana dia bisa tahu? Mu Changshan, mana mungkin dasar kurang ajar? Kau hanyalah bocah ingusan, beraninya kau memakai nama leluhurmu. Kau tunggu saja, akan kulaporkan pada tuan sekarang juga. Dokter, bagaimana keadaannya? Hela napas, meridian jantungnya sudah rusak, sudah tidak ada obatnya lagi. Tidak berguna keluar. Pergi panggil dokter berikutnya. Ayah kami sudah memanggil semua dokter di kota Jinghai. Yang barusan itu adalah yang terakhir. Aku tidak peduli. Cari lagi tetuamu, harus diselamatkan. Ayah, begitu banyak dokter bilang sudah tidak ada harapan. Ini memang sudah takdir tetuamu, berhentilah memaksakan diri. Sudah tidak ada jalan lagi, kakekmu memberi perintah tegas. Jika tetuamu tidak selamat, aku akan kehilangan posisi sebagai kepala keluarga. Kakek keras kepala sekali. Meskipun leluhurmu pernah berjasa padanya, keluarga Chen kita sudah merawat tetuamu seumur hidupnya. Hutang budinya seharusnya sudah lunas. Diam, jangan pernah katakan itu lagi. Tuan, ada seseorang di depan pintu, katanya dia bisa menyembuhkan penyakit tetuamu. Di mana dia? Tuan, majikan saya sudah sampai. Anak ini masih sangat muda, tapi kenapa dia membuatku merasa sangat waspada? Orang ini kenapa dia memakai kain kafan aneh sekali? Diam, beraninya kamu tidak sopan pada tuan ini. Tuan muda, saya adalah kepala keluarga Chen saat ini. Chen En, kepala pelayan, bilang Anda punya cara untuk menyelamatkan nenekmu. Penyakit nenekmu sangat aneh. Aku sudah mencari dokter terkenal di mana-mana, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Anda masih sangat muda, Tuan. Tapi begitu percaya diri, boleh saya tahu nama Anda? Tolong jangan tersinggung, Tuan. Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja kondisi nenekmu sangat lemah. Setelah menjalani pengobatan terus-menerus, dia sudah mencapai batasnya. Aku khawatir. Mu Changshan, Siapa tadi namamu, Mu Changshan? Tuan muda, apakah Anda sedang bercanda dengan kami? Itu adalah nama leluhur keluargamu. Sejauh yang aku tahu, sejak leluhur itu menguasai dunia saat itu, tidak ada yang berani menggunakan marga yang sama atau nama yang sama.
Lalu, mungkinkah aku adalah orang yang kalian bicarakan itu leluhur keluargamu itu sendiri? Sekarang aku mengerti, kupikir dia orang hebat, ternyata dia cuma penipu. Penipu. Ayah, kalau bukan penipu, lalu apalagi masih semuda ini? Tapi sudah berani membual, mengatakan dia bisa menyembuhkan nenekmu. Dan sekarang dia bahkan mengaku sebagai leluhur keluargamu. Bahkan jika kamu ingin berbohong, setidaknya jangan anggap kami bodoh. Si Han benar kupikir dia punya aura luar biasa sebelumnya. Seperti seorang master melihatnya sekarang. Itu semua hanya tipuan, usir dia keluar. Keluar sekarang, pembohong, beraninya kamu datang ke keluarga Chen untuk menipu kami. Apa kamu bosan hidup? Aku tidak bicara dengan orang bodoh. Di mana Chen Lin? Suruh dia menemuiku. Lancang, kamu pikir kamu layak menyebut nama ayahku? Hari ini kamu datang ke kediaman Chen memakai kain kafan. Itu pelanggaran pertamamu, menipu orang. Itu pelanggaran keduamu, menyamar sebagai leluhurmu Changshan dan memanggil nama ayahku secara langsung. Bahkan lebih tidak termaafkan. Ayah, sampah seperti ini biar aku yang membereskannya. Berlutut. Tihan, ada apa denganmu? Aku tidak tahu, tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Satu kata yang mengguncang dunia. Mungkinkah? Satu kata mengguncang langit, mungkinkah kamu berada di ranah Vajra? Seorang Master Vajra remaja, bahkan nona muda, hanya berada di ranah Vajra setengah langkah. Nona pemuda ini sepertinya memiliki latar belakang yang hebat. Kamu tidak sopan padaku barusan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Karena keluarga Chen melindungi keluargamu dan keturunannya berjasa, aku akan mengampuni nyawamu. Jihan, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Master Vajra muda memang luar biasa. Tapi ranah Vajra saja tidak cukup untuk berbuat semena-mena di keluarga Chen. Kamu pikir keluarga Chen kami mudah ditindas, di mana 8 Vajra? 8 orang ini adalah kartu as keluarga Chen, masing-masing dari mereka berada di puncak ranah Vajra dan tubuh mereka ditempa seperti baja murni. Aku mungkin bukan tandinganmu, tapi mereka lebih kuat darimu. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani datang dan membuat kekacauan di keluarga Chenku. Kamu datang ke tempat yang salah. Chen Lin cukup pintar, tapi keturunannya bodoh seperti babi. Diam. Kamu tidak layak menyebut nama kakekku 8 Vajra. Tunjukkan padanya akibat dari menantang keluarga Chen. Nona muda, apa yang sedang kamu tonton dengan serius? Video seorang master menyeberangi sungai dengan sehelai daun. Ternyata itu dia. Siapa dia, Nona, sampai membuat Anda begitu bersemangat? Dia yang muncul tiba-tiba, entah dari mana. Cukup untuk mengejutkan seluruh generasi. Seorang pemuda. Kelihatannya seumuran denganku, tapi dia memiliki kekuatan ranah celestial. Di seluruh kota Jinghai, di antara generasi muda, yang terkuat hanyalah putra sulung keluarga Wang Wenze, seorang Vajra muda, seorang celestial muda. Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, Nona. Apa mungkin Anda salah lihat? Tidak mungkin aku salah. Dia memakai pakaian pemakaman, satu-satunya di seluruh kota Jinghai. Pasti dia orangnya. Orang seperti dia, jika keluarga Chen kita menyinggungnya, hanya dengan jentikan jari, dia bisa memusnahkan seluruh keluarga Chen. Nona, akhirnya Anda kembali. Ada yang membuat keributan di kediaman Chen kita. Apa? Bawa aku ke sana sekarang. Siapa itu siapa yang berani cari masalah dengan keluarga Chen? 8 Vajra beri dia pelajaran akibat dari memprovokasi keluarga Chen. Nona, tolong jangan gegabah. Bagaimana jika dia benar-benar punya cara untuk menyelamatkan nenekmu? Mana mungkin dia bisa, seorang penipu yang mengaku sebagai leluhurmu, penipu licik. Dia tidak layak. Dia menghina keluarga Chen di depan mata kita dan kita tidak melawan. Apa kita akan membiarkan orang lain menjadikan keluarga Chen bahan tertawaan? Ayah, tunggu apa lagi? Dengarkan aku. Jangan beri ampun dan bunuh dia. Kau cari mati. Berhenti! Jika kalian memprovokasinya, keluarga Chen akan hancur. Tuan saya Chen Yihan, putri sulung keluarga Chen. Apa
apapun yang baru saja terjadi, saya bersedia mewakili keluarga Chen untuk meminta maaf kepada Anda. Keluarga Chen bersedia memberikan kompensasi. Tak jelas-jelas dia yang datang memprovokasi kita. Kenapa kakak minta maaf pada penipu ini? Diam. Apa yang kamu tahu? Aku sudah melihat kekuatannya dengan mataku sendiri. Jika kita menyinggungnya, 10 keluarga Chen pun tidak akan cukup untuk dia bantai. Ihan, kamu mengenalnya. Bukan hanya mengenalnya, dia bahkan menyelamatkan nyawaku. Kekuatan Tuan Muda ini sangat mengerikan. Bahkan aku pun bukan tandingannya. Kak, setidaknya kakak berada di ranah Fajra setengah langkah. Kenapa kakak butuh dia untuk menyelamatkanmu? Sihan, kamu tidak mengerti Tuan ini bisa menggunakan daun dan bunga sebagai senjata menembus batu dan membelah kayu. Ini adalah ranah celestial, keahlian luar biasa yang hanya ada di sana. Ranah celestial memiliki 1 tingkat dan 4 tahap. Untuk mencapai tahap Jigsuan saja butuh waktu 60 tahun penuh. Ranah celestial butuh setidaknya 1 abad. Lihat dia baru berusia 20-an. Mana mungkin dia sudah di ranah celestial. Nona muda kedua, Nona muda sulung tidak berbohong. Aku bisa merasakannya, kekuatannya sangat mengerikan. Jika Nona muda sulung tidak kembali tepat waktu, kepalaku pasti sudah terpenggal oleh daun willow ini. Kamu gadis yang di alun-alun itu yang sedang berlatih tanding. Benar, itu saya. Saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan saya. Jika tidak, saya pasti sudah mati atau luka parah. Tuan Nona muda, sesuatu yang buruk telah terjadi, nenekmu batuk darah. Meridian jantungnya terbakar. Hampir tidak ada harapan untuk selamat. Kita tidak bisa menunda lagi. Di sanalah nenekmu berada sejak awal. Dia tahu di mana nenekmu berada. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Apakah dia benar-benar leluhur keluargamu, Mu Changshan? Bagaimana mungkin leluhurmu sudah meninggal selama 60 tahun? Bahkan jika dia bisa hidup kembali, tetap saja tidak mungkin. Terlihat seperti orang berusia 20-an. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah Mu Changshan. Bagi orang lain, ini murni khayalan. Tapi baginya, segalanya mungkin saja. Mustahil. Jika dia benar-benar leluhur keluargamu, mengapa dia membiarkan keluarga Wang menghancurkan keluargamu dan memburu keturunannya? Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kita hanya bisa berdoa. Semoga nenekmu bisa melewati ini. Siapa di sana beraninya kau masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga Chen keluar? Nandan. Kakek. Ayah ini. Biarkan saja dia. Tidak apa-apa. Anak muda nenekmu sudah koma selama 6 bulan. Kami sudah mencoba segala jenis obat berharga dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Kau menampung air hujan dari jendela, berpikir setetes air di kepalanya akan menyembuhkannya, Tuan. Di mana Anda menemukan penipu ini? Jangan katakan apa-apa lagi, keahlian pemuda ini jauh melampaui imajinasimu. Dia masih sangat muda, dia masih bau kencur. Bahkan untuk menjadi asisten medis saya, dia tidak memenuhi syarat. Tutup mulutmu, orang akan kupotong lidahmu. Keluarga Chen ini benar-benar putus asa. Sampai mencoba apapun. Sampai-sampai membawa penipu ke sini. Tapi baguslah kalau begitu. Saat wanita tua itu mati, bukan aku yang akan disalahkan. Dokter tadi benar, meridian jantung nenekmu terbakar. Bahkan air es berusia 1000 tahun pun tidak bisa memadamkannya. Hanya setetes air hujan. Mencoba membangunkan nenekmu adalah omong kosong belaka. Semuanya lihat. Ini api dalam yang membakar, keluar cepat. Ambil air sumur yang sedingin es. Jika kita tidak mendinginkan nenekmu, dalam hitungan menit organ dalamnya akan hangus terbakar. Jika engkau memadamkan api dalamnya sekarang, Nan benar-benar akan mati. Omong kosong. Aku sudah berpraktik medis selama 40 tahun. Aku sudah melihat segala macam penyakit aneh. Api dalam menyegel jantungnya. Itu membakar tenaga dalamnya.
Jika kita tidak mendinginkannya, dia akan terbakar menjadi abu. Tabib gadungan tetaplah tabib gadungan. Aku baru saja menggunakan setetes air tanpa akar sungai surgawi untuk melindungi meridian jantungnya racun dingin yang terkumpul selama berpuluh-puluh tahun. Sedang dipaksa keluar oleh air tanpa akar api dalam tidak punya tempat pembuangan. Jadi ia menyebar keluar. Jika kau menyiramkan gayung air sumur ini padanya, hawa dingin dari air tanpa akar akan berbenturan dengan air es dari luar, memaksa racun dingin kembali ke meridian jantungnya. Sekarang katakan padaku, siapa yang sebenarnya mencelakainya? Trik macam apa ini? Air tanpa akar sungai surgawi apaan? Aku yakin itu cuma air hujan yang baru saja kau ambil dari luar. Apa kau pikir keluarga Chen semudah itu ditipu? Sihan, berhentilah mengacau. Bagaimana jika yang dikatakannya benar? Apakah kakak sudah dicuci otak olehnya? Dia hanyalah seorang penipu yang licik. Dia muncul hari ini dengan memakai kain kafan. Dia sangat sombong. Dia bahkan tidak menghormati ayah dan mengaku sebagai leluhur keluargamu. Pelanggaran ini saja sudah cukup untuk membuatnya dihukum mati. Tapi aku sudah melihat kekuatannya dengan mataku sendiri. Tak sadarlah, lihatlah nenekmu yang terbaring di tempat tidur. Aku juga pernah mendengar tentang air tanpa akar sungai surgawi. Itu memang harta karun yang bisa membangkitkan orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Tapi hanya leluhur keluargamu dari 1000 tahun yang lalu, Mu Changshan, punya kekuatan untuk menggapai bintang dan mengambil air itu. Lihat dia hanya terlihat seperti pemuda awal 20-an. Bahkan jika leluhurmu benar-benar hidup kembali, mungkinkah dia terlihat seperti anak muda seperti itu? Tapi dia berkisah payah menerobos ke rumah keluarga Chen hanya untuk mencelakai nenekmu yang terbaring sakit. Itu tidak masuk akal. Nenekmu yang sedang dirawat di rumah keluarga Chen adalah rahasia besar, kecuali kita dan pelayan kepercayaan kita. Tidak ada yang tahu. Jika dia bukan leluhur keluargamu, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah seorang pembunuh. Tepat sekali. Selama bertahun-tahun ini, banyak orang yang ingin memusnahkan sisa-sisa keluargamu, terutama keluarga Wang. Mereka akan melakukan apa saja demi melihat nenekmu mati. Dokter sudah bilang, nenekmu tidak akan merasakan rasa sakit apapun saat dia meninggal nanti. Sekarang lihat ini, kau malah membuatnya menderita seperti ini. Kau adalah pembunuh kiriman keluarga Wang. Sihan, ini semua hanyalah tebakanmu saja. Aku percaya padanya. Ayah, lihat kakak, dia sudah gila. Katakanlah sesuatu. Jika dia benar-benar seorang pembunuh yang bisa menembus formasi pelindung keluarga Chen dan menyelinap masuk tanpa ketahuan, dia pasti sangat kuat. Dia bisa saja langsung membunuh Mulan. Kenapa harus membuat keributan seperti ini? Tapi jika dia benar-benar leluhur sosok dari 1000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia masih hidup? Katakanlah sesuatu. Cukup, kakakmu selalu berpikiran jernih. Karena dia mempercayai tuan muda ini, she must have her reasons. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Baik, baguslah. Kalian semua tidak ada yang percaya padaku. Begitu nenekmu terbunuh oleh bajingan ini, aku akan lihat seberapa besar penyesalan kalian nanti. Nenekmu sudah sadar. Go! Lihat apa yang telah kau perbuat terhadap nenekmu. Kau benar-benar ingin membunuh nenekmu. Apa kau benar-benar utusan faksi lain untuk membunuh nenekmu? Jika memang begitu, keluarga Chen-ku akan pertaruhkan segalanya untuk membuatmu membayar harganya. Nanan sudah terlalu lama pingsan. Tubuhnya sangat lemah, dan dia tadi merasa tertekan hingga memuntahkan darah di dadanya. Waktu terus berjalan, kakek datang terlambat. Aku telah menyalurkan sedikit energi murni ke dalam tubuh Nanan. Dia akan bangun dalam 15 menit. Bahkan sekarang kau masih mencoba menipu kami. Jika kau tidak memberi kami penjelasan untuk ini, kau tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Aku, Mu Changshan, seumur hidupku tidak pernah perlu memberi penjelasan padamu. Sampai Munan bangun, aku akan tetap di kediaman Chen. Begitu dia bangun, suruh dia menemuiku. Kau konyol sekali. Nenekmu sudah sakit parah dan dia baru saja muntah darah. Tapi kau bilang dia akan bangun dalam 15 menit. Wajah nenekmu terlihat segar sekarang. Napasnya sudah stabil. Dia mungkin benar-benar akan segera bangun, Tuan. Teknik Anda benar-benar sakti. Aku sangat kagum. Teknik sakti apanya, kakak? Apa
Apa kau benar-benar masuk ke jebakan penipu ini dan menyebut dirimu sebagai junior? Sihan beraninya kau tidak sopan pada leluhur keluargamu. Dia itu leluhur keluargamu palsu. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan itu? Sekarang raut wajah nenekmu memang terlihat jauh lebih baik. Dan denyut nadinya lebih stabil dari sebelumnya. Keahlian medis seperti itu, ditambah dengan perhatiannya terhadap keturunan keluargamu, bukankah ini cukup untuk membuktikan identitas tuanmu? Pernahkah kau mendengar tentang istilah pemulihan sesaat sebelum ajal? Ini semua hanyalah ilusi. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkannya, mengapa dia meminta kita menunggu 15 menit? Karena dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk kabur. Cukup, hentikan tuduhan tak berdasarmu itu. Ayah, sebaiknya ayah pikirkan ini baik-baik. Kemungkinan dia adalah leluhurmu. Kurang dari 1 berbanding 10.000. Jika kita membiarkannya pergi begitu saja, orang luar akan mengatakan bahwa keluarga Chen kita telah dipermainkan oleh seorang penipu. Keluarga Chen kita akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Jinghai. Saat kakek kembali dari mencari obat dan mengetahui bahwa keluarga kita oleh seorang junior telah dipermainkan seperti ini, posisi ayah sebagai kepala keluarga mungkin akan terancam. Tuan, Anda pasti sangat lelah setelah perjalanan jauh. Mengapa tidak ganti pakaian dan beristirahat sejenak? Aku akan menyuruh seseorang mengantar Anda untuk mandi dan berganti pakaian. Tuan Chen, ini tidak terlihat seperti Anda sedang mengajakku beristirahat. Aku sedang mengenakan pakaian pemakaman, ini memang kurang pantas. Nah, begitu lebih baik. Kalian semua benar-benar tidak berguna. Jika kalian tidak berani menghentikannya, aku sendiri yang akan melakukannya. Jangan kau terlalu impulsif dan selalu membuat masalah Yihan. Kau pergi dan ikuti dia. Sebelum nenekmu bangun, kita tidak boleh menyinggungnya apapun yang terjadi. Kuharap dia benar-benar leluhur. Leluhurmu, akhirnya aku berhasil mengejarmu. Tak ada satu pun dari mereka yang percaya padaku. Lalu kenapa kau percaya padaku? Bukan hanya karena kau hebat, tapi kau juga sudah menyelamatkan nyawaku. Ditambah lagi kepedulianmu terhadap keselamatan nenekmu sangat terlihat jelas. Semua tanda menunjukkan bahwa meskipun kau bukan leluhur keluargamu, kau pasti punya hubungan dengannya. Keturunan keluarga Lin ternyata tidak semuanya bodoh. Ini adalah Senior lapangan bela diri ada di depan generasi muda keluarga Chen-ku. Semuanya sedang berlatih di sana. Mohon kesediaannya untuk memberi mereka sedikit bimbingan. Masih butuh waktu sampai Munan bangun. Lebih baik aku mengisi waktu luang. Aku akan pergi melihatnya bersamamu. Seperti yang diharapkan dari peringkat ketiga dari 4 keluarga besar putra sulung keluarga Zhao, dia belajar dengan sangat cepat. Dia baru setengah tahun bersama keluarga Chen, tapi dia sudah menguasai sikut penembus jantung dengan sempurna. Aku sudah berlatih keras selama 10 tahun, dan aku baru memahami dasarnya saja. Tuan Muda Zhao hanya dalam 6 bulan sudah mencapai tingkat mahir. Dulu sekali mereka yang menerima bantuan leluhur kami 4 keluarga besar. Sekarang hanya keluarga Chen-ku yang berada di posisi terbawah. Kami bahkan hampir dikeluarkan dari jajaran keluarga elit. Seandainya saja kami punya bakat seperti Tuan Muda Zhao, keluarga Chen tidak akan jatuh hingga ke titik ini sekarang. Tuan muda kami adalah sosok yang muncul sekali dalam sibat jenius bela diri. Mana mungkin bisa dibandingkan? Alasan kenapa kau lambat belajar adalah karena kau berlatih dengan cara yang salah. Untuk sikut penembus jantung, pinggul harus menggerakkan bahu dan bahu harus menggerakkan lengan keluar. Terima kasih Tuan Muda Zhao, akhirnya aku mengerti sekarang. Senior, menurutmu apakah metodenya benar? Itu benar-benar salah. Siapa kau beraninya kau menghina Tuan Mudaku, benar-benar salah. Aku Zhao Shi, putra sulung keluarga Zhao. Yihan, siapa pria ini? Dia adalah tamu kehormatan keluarga Chen kami. Tamu kehormatan di Jinghai yang masih sangat muda dan diperlakukan oleh keluarga Chen sebagai tamu terhormat. Benar-benar jarang ada. Aku penasaran kau tuan muda dari keluarga mana? Maaf, aku tidak bisa memberitahumu, tapi status pria ini jauh lebih tinggi daripada para tuan muda dari keluarga besar manapun. Dia mungkin hanya seorang penipu yang membual di mana-mana Yihan. Kau harus berhati-hati. Jangan tertipu oleh orang yang punya niat terselubung.
Zhao Shi, apa yang kau lakukan? Aku bersusah payah mengundang senior untuk memberikan bimbingan kepada generasi muda keluarga Chen. Bukan hanya aku. Bahkan ayahku dan bahkan kakekku, semuanya harus memanggilnya senior. Siapa sebenarnya bocah ini? Yihan sangat menghormatinya. Aku dan Yihan adalah teman masa kecil. Aku sudah mengejarnya selama hampir 10 tahun. Aku tidak akan membiarkanmu merebutnya. Baiklah kalau begitu bocah, karena Yihan sangat menjunjungmu. Bagaimana kalau kita bertanding? Kakak senior Zhao, jangan keterlaluan dengan kekuatanmu yang sepele itu. Di hadapan senior kau bahkan tidak layak menjadi semut, beraninya kau menantangnya. Jika kau punya nyali, ayo bertanding. Jangan hanya bersembunyi di balik wanita. Bagaimanapun juga, Chen Lin dan aku pernah menjadi guru dan murid. Dan keluarga Chen telah menyelamatkan nyawa keturunanku. Baiklah, aku akan memberikan bimbingan atas namanya. Tapi jika aku turun tangan, itu akan terlihat seperti menindas yang mudah. Kau yang akan bertarung menggantikanku. Aku. Kau cuma penipu. Berhentilah bersandiwara. Kau benar-benar ketagihan berakting ya. Dari sekian banyak orang yang bisa kau pilih, kau malah memilih orang yang baru saja ku kalahkan. Saat pertarungan tadi, aku sudah tahu kemampuannya. Bakatnya biasa-biasa saja. Puncak hidupnya hanya akan mentok jadi ahli bela diri tingkat 3. Kau memilih pecundang untuk menjadi lawanku. Lebih baik kau minta ampun saja. Itu akan jauh lebih cepat dan menghemat waktu kita berdua. Senior, Tuan Zhao benar. Aku sudah berlatih sikut penembus jantung selama 10 tahun. Tapi aku baru menguasai dasarnya saja. Anda salah pilih orang. Anak muda, percayalah pada dirimu sendiri. Jangan biarkan beberapa hinaan membuatmu meragukan diri sendiri. Akan kuajari kau hanya butuh satu jurus untuk mengalahkannya. Orang yang baru saja ku kalahkan ini, kau bilang bisa mengajarinya menang dalam satu jurus melawan guruku. Aku sudah bertemu banyak orang sombong, tapi kaulah yang paling sombong dari semuanya. Aku suka orang sombong, tapi kau butuh kemampuan untuk membuktikannya. Aku akan tunggu di sini dan memberimu banyak waktu untuk mengajarinya. Jika dia tidak bisa mengalahkanku dalam satu jurus, akan kubuat kau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf atas kesombonganmu. Tuan, reputasi Anda taruhannya tolong pilih orang lain saja. Aku benar-benar tidak bisa. Jika ku katakan kau bisa, maka kau bisa. Mendapat bimbingan dari seorang senior adalah kesempatan sekali seumur hidup, hargailah itu. Sikut penembus jantung adalah tentang kekuatan ledakan. Biarkan tubuhmu bergerak mengikuti niatmu. Gunakan sikutmu sebagai ujung tombak. Fokuskan seluruh kekuatanmu pada satu titik. Gunakan tenaga jarak pendek. Hentakkan sikutmu ke depan. Dan serang saja. Teknik tambahan lainnya hanya akan jadi beban. Tuan, apa sesederhana itu? Sesederhana itu. Tapi, tidak perlu latihan. Kau akan memahaminya saat bertarung. Baiklah kalau begitu. Kau sudah siap, aku akan menyerangmu. Majulah. Yihan, perhatikan baik-baik. Aku sendiri yang akan membongkar penipuannya. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat dia benar-benar menang? Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini kemenangan telak melampaui tingkatan. Apa aku benar-benar berhasil melakukannya? Apa itu tadi sikut penembus jantung? Apa kataku dengan bimbingan langsung dari senior, tidak mungkin dia kalah. Terima kasih atas bimbingannya senior Budi yang sangat besar. Aku tidak akan melupakan ini seumur hidupku. Mohon senior berikan aku bimbingan juga. Mustahil, aku berada di tingkat Fajra kelas 1, dia hanyalah ahli bela diri kelas 3, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Kau pasti menggunakan semacam trik kotor. Tingkatan hanyalah klasifikasi umum. Kenyataannya, kelas 3 dan tingkat Fajra tidak ada bedanya. Jika kau menggunakan kekuatanmu dengan benar, bahkan ahli bela diri kelas 9 pun bisa membunuh seseorang di tingkat Fajra. Omong kosong belaka. Hierarki tingkatan bela diri itu mutlak. Bahkan dalam tingkatan yang sama, lebih tinggi setengah tingkat saja sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Kau bahkan tidak tahu dasar-dasarnya, tapi berani berpura-pura jadi master bela diri. Katakan, siapa kau sebenarnya? Datang ke keluarga Chen untuk menipu. Apa sebenarnya maumu? Dengan keturunan sebodoh ini, keluarga Zhao juga akan hancur. Beraninya kau bocah ingusan. Seperti kau ini berani-beraninya bilang keluarga Zhao akan hancur. Kau cari mati ya? Zhao Shi, bukankah kau selalu ingin tahu siapa dia? Akan ku beritahu sekarang juga. Dialah orang yang menekan seluruh generasi leluhur keluargamu, Mu Changshan.
Apa kamu bilang dia leluhur keluargamu, Yihan? Apa kamu sudah gila hari ini? Percaya pada kebohongan yang begitu nyata. Leluhur keluargamu, Mu Changshan, adalah seorang master tertinggi di puncak dunia bela diri. Sosok yang tak tertandingi, yang menggetarkan seluruh era. Bahkan kakekku hanya bisa membangun keluarga Zhao yang sekarang berkat bimbingan tuanmu. Tuanmu sudah meninggal 60 tahun yang lalu. Dan ini bocah ingusan ini, yang entah datang dari mana. Kamu mengklaim dia adalah leluhur keluargamu. Kamu pikir aku bakal percaya itu? Apa ada orang yang bakal percaya hal semacam itu? Percaya saja sesukamu. Dari sekian banyak orang yang bisa dipalsukan, kamu malah memilih leluhur keluargamu. Aku, Zhao Shi, tidak pernah menghormati siapapun, kecuali tuanmu yang sangat aku kagumi. Dia adalah idolaku seumur hidup. Aku hanya menyesal lahir terlambat, hingga tidak pernah bertemu tuanmu secara langsung. Sampah sepertimu, yang hidup dalam kebohongan, berani-beraninya menyamar sebagai tuanmu, kamu benar-benar cari mati. Berhenti! Paman Chen orang ini berani menyamar sebagai leluhurmu. Dia bahkan berhasil menipu Yihan. Jika kita tidak membereskannya dengan tegas, di mana letak harga diri keluarga Chen? Di mana letak kewibawaan tuanmu? Tuan Muda Zhao ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Tuan Muda ini. Mungkin benar-benar leluhurmu sendiri mengenai hal ini, Yihan. Dan aku sudah melihat beberapa bukti. Tolong berhenti memprovokasi Tuan Muda ini. Minta maaf saja. Tidak mungkin minta maaf pada seorang penipu. Kalian semua sudah gila. Tuan Nona besar, Nona kedua, Nyonya besarmu sudah sadar. Nyonya besarmu sudah bangun sekarang. Tunggu saja sampai kebohonganmu terbongkar satu persatu. Orang yang paling disayangi leluhurmu adalah Nyonya besarmu. Dia akan tahu kebenarannya dalam sekejap. Apakah kamu asli atau bukan akan segera jelas. Demi Paman Chen dan Yihan, aku akan menahan amarahku untuk saat ini. Tapi jika Nyonya besarmu memastikan bahwa kamu adalah penipu, aku akan gunakan seluruh kekuatan klan untuk menghancurkanmu. Keagungan leluhurmu tidak membiarkan siapapun menodainya. Dia berani memukulku. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda Zhao, jangan gegabah. Mari kita temui Nyonya besarmu dulu. Jika dia benar-benar penipu, aku pasti akan membantumu menuntut keadilan. Sepertinya waktuku sudah tiba. Sampai bermimpi tentang kakek. Tapi mimpi ini kenapa terasa begitu nyata? Sekarang keluargamu hanya tersisa. Aku, cucumu ini, aku tidak berguna. Tidak bisa membunuh musuh sendiri. Tidak bisa memulihkan keluargamu. Aku merasa malu. Mohon ampuni aku, kakek. Saat kamu bertemu Nyonya besarmu nanti, tunggu saja kedokmu akan terbongkar. Aku berjanji akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Cukup, ayo masuk. Keturunanmu yang tidak berguna ini, Munan, memberi hormat kepada leluhur. Mungkinkah kamu benar-benar? Kakek, benarkah ini Anda? Pakaian baru memang bagus, tapi teman lama lebih berharga, Nanan. Dalam sekejap mata, kamu sudah jadi begitu tua. Kakek! Kakek, mereka menindasku. Kalian sekelompok orang bodoh. Cepat berlutut di hadapan leluhur. Leluhur agung keluargamu. Saya Chen En dan seluruh keluarga Chen memberi hormat kepada leluhur. Dia benar-benar leluhur keluargamu berakhir sudah. Semuanya hancur. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang setelah kamu menyinggung leluhur keluargamu, bagaimana kita bisa menanggung konsekuensinya? Leluhur agung keluargamu? Saya telah buta hingga tidak mengenali kehebatan Anda. Mohon hukum saya, leluhur junior ini. Juga memohon hukuman dari Anda junior ini tidak bermaksud menyinggung Anda, tapi kembali menjadi muda dan bangkit dari kematian. Hal seperti itu terlalu aneh. Saya benar-benar tidak bisa mempercayainya. Saya hanya takut pada mereka yang berniat buruk. Karena itulah saya tidak sopan. Mempertimbangkan baktimu dan jasamu karena telah menampung Munanan,
Karena alasan itu, meski kamu tidak sopan, hukuman mati diampuni, tapi kamu tidak akan lolos dari hukuman. Kalian berdua harus berlutut di sini selama 7 hari penuh. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, leluhurmu. Keluarga Chen, kalian benar-benar ramai. Kenapa semua orang berlutut? Apa kalian sedang memuja seseorang di sini? Keluarga Wang kami telah menemukan satu-satunya keturunan keluargamu ada di kediaman Chen ini. Tuan kami berkata, karena kalian pernah menjadi sesama murid, dia tidak ingin membasmi keluarga Chen. Jika kalian pintar penggal kepala keturunanmu itu dan bawakan kepadanya, jika tidak, dia akan membantai seluruh keluargamu. Apa yang baru saja kamu katakan, kepala siapa yang akan kamu penggal? Siapa kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Tidak perlu perkenalan. Kalian semua hanyalah semut. Aku tidak perlu dengar. Bersihkan telingamu dan dengarkan baik-baik. Akan kukatakan ini untuk terakhir kalinya dalam 3 hari di pesta ulang tahun putra sulung keluarga Wang. Bawalah kepala para keturunan keluargamu ke pesta itu. Jika tidak, akan kuhabisi seluruh keluarga Chen. Bocah, beraninya kau menyentuhku. Aku manajer keluarga Wang, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Sejak kapan anjing liar berani menggonggong? Kau benar-benar berani membunuh manajer Wang, kau akan mati. Karena melawan keluarga Wang, akan kulaporkan ini pada Tuan Muda dan membuatmu dihukum mati. Hanya satu dari kalian berdua yang bisa hidup untuk menyampaikan pesan, pilih siapa yang akan kembali. Biar aku saja. Aku paling benci orang yang berkhianat. Enyahlah beritahu Wang Fulin untuk menyiapkan peti mati bagi seluruh keluarganya. Mu Changshan datang untuk mencabut nyawa mereka. Kakek, silakan minum tehnya. Kamu sangat perhatian, Nanan. Kamu masih ingat bahwa aku suka minum teh Longjing petikan pertama sebelum festival Qingming. Nanan, katakan padaku, bagaimana keluargamu yang hebat ini bisa hancur dalam waktu kurang dari 40 tahun, hingga jadi seperti ini. Kakek, ini semua karena murid pengkhianatmu Wang Fulin. Setelah kakek dimakamkan, para petinggi keluargamu mati satu persatu tanpa meninggalkan penerus. Pada tahun ke-21, Wang Fulin membawa anak buahnya dan menyerbu masuk ke rumah kita, membantai semua orang yang terlihat. Wang Fulin, ayahku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu tega membantai seluruh keluarga kami? Gelar keluarga nomor 1 di wilayah selatan harus berpindah tangan. Sudah waktunya untuk perubahan. Tapi bagiku, aku takut akan pembalasan. Untuk melenyapkan masalah di masa depan, aku harus memusnahkan seluruh keluargamu dan tidak membiarkan siapapun hidup. Wang Fulin, kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih. Pembalasan pasti akan datang padamu. Mati saja sana, hentikan omong kosong ini. Jaga setiap jalan keluar. Jangan biarkan satu pun anggota keluargamu melarikan diri. Baik, Tuan. Nanan, sembunyi di sini. Nanti apapun yang kamu lihat, jangan bersuara. Kita belum menggeledah tempat ini. Tak disangka, nyonya besar keluargamu yang terhormat ternyata bersembunyi di gudang kayu hanya demi bertahan hidup. Sungguh menyedihkan. Keluargamu sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang di wilayah selatan akulah Wang Fulin yang berkuasa. Bajingan Wang Fulin itu membantai keluargamu ke seluruh 72 anggotanya. Belakangan baru diketahui bahwa mereka yang mati secara misterius, para ahli keluargamu, semuanya adalah korban Wang Fulin yang meracuni mereka secara diam-diam. Dendam atas pemusnahan klan kita telah terukir dalam jiwaku. Sejak saat itu di keluarga Chen aku berlatih bela diri dengan tekun. Tapi bakatku biasa saja. Bahkan setelah 60 tahun berusaha, aku hanya mencapai ranah Fajra. Wang Fulin itu, setelah menyapu bersih keluargamu, menggunakan sumber daya keluarga kita untuk membesarkan klannya sendiri dengan cepat. Dan dia sendiri sudah menjadi seorang ahli puncak ranah surgawi. Aku tidak berguna.
Aku tidak bisa membalaskan dendam keluarga kita. Aku telah mengecewakanmu, leluhur. Tianqi, anakku, kau tidak mendapatkan akhir yang damai. Kekuatanmu terbatas. Membawa kebencian ini selama separuh hidupmu. Sudah cukup berat, aku tidak menyalahkanmu, bangunlah. Sekarang karena aku sudah kembali, Wang Fulin membunuh 72 orang dari keluarga Muku, maka aku akan membunuh 720 orang dari pihaknya. Aku telah mengumpulkan semua orang hari ini untuk bertemu di sini, untuk membahas. 3 hari dari sekarang, Tuan Muda Wang Wenze dari keluarga Wang perjamuan ulang tahunnya keluarga Chen kita harus memutuskan bagaimana menghadapi perjamuan ini. Wang Fulin mengkhianati guru dan klaimnya perbuatannya sangat keji. Sekarang setelah leluhurmu telah kembali, keluarga Chen kita harus mengikuti kehendak leluhur, membantu leluhur dalam menumbangkan keluarga Wang. Aku tidak setuju. Paman, apa yang baru saja Paman katakan? Aku tidak setuju. Kau tidak salah dengar, kukatakan aku tidak setuju. Kusarankan kau juga tenanglah dan pikirkan baik-baik apakah kau harus membantu leluhurmu membalas dendam. Paman-paman kedua, apa maksud Paman dengan ini? Itu adalah leluhurmu dari keluargamu. Dia adalah guru besar keluarga Chen kita. Jika bukan karena kebaikan leluhurmu, saat dia memberi kakek 1 atau 2 petunjuk jurus, tidak akan ada keluarga Chen hari ini. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluargamu sendiri, bukan urusan kita di keluarga Chen untuk mencampurinya. Mengenai kebaikan yang kau sebutkan, fakta bahwa kita mempertaruhkan diri untuk melindungi nenekmu selama bertahun-tahun ini berarti kita sudah membalasnya. Paman kedua, bagaimana Paman bisa mengatakan hal yang begitu kejam? Wang Fulin sekarang sudah berada di alam surgawi. Para ahli alam mistik di keluarga Wang juga sangat banyak jumlahnya. Leluhurmu telah kembali setelah 60 tahun menghilang. Sendirian bagaimana dia bisa melawan keluarga Wang? Tanpa bantuan keluarga Chen kita, bagaimana leluhurmu bisa membalas dendam? Apa Paman benar-benar ingin melihat leluhurmu menjemput ajalnya? Justru itu poinnya. Kau juga tahu betapa kuatnya keluarga Wang. Bukan hanya di wilayah selatan, tapi bahkan di seluruh benua timur. Mereka adalah keberadaan tingkat atas. Dibandingkan dengan keluarga Wang, keluarga Chen, kita mungkin bahkan tidak setara dengan salah satu cabang keluarga mereka. Bagaimana kita bisa membantu? Anggaplah sejenak bahwa keluarga Chen kita membantu leluhurmu dengan segala cara. Tapi bagaimana dengan Mu Changshan kekuatannya sendiri? Bagaimana dengan itu? Jika dia tidak cukup kuat, kita hanya akan mati bersamanya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Leluhurmu memiliki kekuatan dari alam surgawi. Bukankah itu sudah cukup? Alam surgawi, itu mungkin hanya gertakan. Kebetulan aku tahu ada teknik rahasia di dunia ini yang bisa menghabiskan seluruh kekuatan seseorang untuk mendapatkan kembali kemudahan. Leluhurmu sekarang terlihat seperti berusia 20-an. Aku tidak bisa tidak curiga dia menggunakan teknik rahasia itu untuk hidup kembali. Sekarang kekuatannya pasti tidak seperti dulu lagi. Mustahil kekuatan leluhurmu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu tidak mungkin palsu. Kau melihatnya. Tapi bagaimana dengan mereka? Bagaimana aku bisa yakin? Ini bukan hanya ceritamu saja. Ayah, katakanlah sesuatu. Chen Shu, kakak, tidak mudah bagi keluarga Chen untuk mencapai skalanya saat ini. Jangan biarkan keluarga Chen hancur di generasimu. Aku rasa kita harus menunggu sampai ayah kembali untuk membahas ini. Siapa bilang aku butuh bantuan keluarga Chen untuk balas dendam? Leluhurmu, silakan. Leluhurmu, aku tidak takut menyinggung Anda. Aku yakin kekuatan keluarga Wang nenekmu sudah memberitahu Anda. Keluarga Chen kami mencapai skala seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Aku tidak ingin mengorbankan 60 tahun kerja keras demi dendam Anda. Kebaikan Anda pada keluarga kami akan kami ingat seumur hidup. Tapi rasa terima kasih ada batasnya. Kami mempertaruhkan kehancuran total untuk membesarkan keturunan Anda. Selama 60 tahun lamanya, hutang itu sekarang sudah lunas. Tuan Chen, apa pendapatmu? Ayah, katakanlah sesuatu. Keluarga Chen akan membantu leluhurmu. Leluhurmu ini masalah serius. Aku tidak bisa mempertaruhkan seluruh keluarga Chen.
jika aku harus menunggu ayahku kembali untuk membuat keputusan. Leluhurmu keluarga Chen sedang tidak bersatu. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi tenang saja. Aku pasti akan membantumu balas dendam pada keluarga Wang. Dan aku juga. Kalian orang-orang keluarga Chen benar-benar menarik. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah bilang aku butuh bantuan keluarga Chen. Leluhurmu, harap tenang. Ini salah keluarga Chen kami. Gagal melihat gambaran besarnya dan mengecewakanmu. Atas nama keluarga Chen, aku minta maaf padamu. Chen Yihan, kau hanya mewakili dirimu sendiri, bukan keluarga Chen. Kita tidak berhutang apapun padanya. Aku tidak marah, lagi pula tidak perlu marah, karena entah itu kalian atau keluarga Wang di mataku, kalian hanyalah semut yang mudah diinjak. Mu Changshan beraninya kau menyebut keluarga Chen semut. Ini bukan lagi 60 tahun yang lalu. Keluargamu sudah lama lenyap. Selama aku, Mu Changshan masih ada di sini, keluargamu tidak akan pernah hancur. Jangan lupakan itu. Dulu, ada Mu Changshan terlebih dahulu, baru kemudian ada keluargamu. Bukannya keluargamu duluan, baru Mu Changshan. Lebih cepat lagi Tuan Besar masih menunggu. Jika kita lalai, bahkan dengan mempertaruhkan seluruh keluarga Chen, kita tidak akan sanggup memikul tanggung jawabnya. Baik, Tuan hanya menunggu lampu merah di sini. Kita akan sampai setelah belokan itu. Aku tidak bisa menunggu lagi, aku akan pergi sendiri. Tuan Besar, Anda sudah kembali. Perjamuan telah disiapkan di rumah untuk menyambut kepulangan Anda. Di mana Tuan Besar memberi hormat kepada Tuan Besar adalah prioritas. Semua urusan sepele lainnya bisa menunggu nanti. Leluhurmu ada di aula pertemuan kepala keluarga dan Tuan kedua. Sedang berdiskusi apakah akan membantu leluhurmu dalam balas dendamnya terhadap keluarga Wang. Membantu. Mereka benar-benar terlalu tinggi menilai diri sendiri. Jika Tuan Besar ingin menghancurkan keluarga Wang, dia bahkan tidak perlu mengangkat jari. Bagaimana penampilanku? Apakah ada kotoran di bajuku? Tidak ada. Hanya saja di bagian kerah ini ada benang yang lepas. Cepat! Bantu aku segera ganti baju saat bertemu Tuan Besar. Aku tidak boleh menunjukkan sedikit pun ketidakhormatan. Baik, Tuan. Hingga membuat Tuan Besar begitu hormat, status leluhurmu pasti sangatlah tinggi. Hanya karena dialah keluargamu ada, bukan karena itu bukan keluargamu yang ada lebih dulu, lalu baru ada Mu Changshan. Seperti yang diharapkan dari leluhurmu, dia benar-benar berwibawa. Leluhurmu, bukannya keluarga Chen tidak mau membantu. Ini adalah masalah yang sangat penting. Aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Aku harus menunggu ayahku kembali untuk memutuskan. Ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh keluarga Chen. Bahkan jika ayah kembali, dia pasti tidak akan setuju dengan ini. Ayah sangat menghargai warisan keluarga di atas segalanya. Demi keluarga Chen, dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya. Sesuatu yang berisiko seperti ini, tidak mungkin dia akan setuju. Kalian dua bocah kecil omong kosong apa yang kalian bicarakan. Ayah, akhirnya Anda kembali. Jika Anda tidak kembali, keluarga Chen akan hancur. Kalian dua bocah kecil, aku akan membereskan kalian nanti. Tuan Besar, murid Anda datang terlambat. Mohon ampuni saya, Tuan Besar. Kenapa kalian diam saja di sana semuanya? Berlutut, bersujud dan mohon ampun pada Yang Mulia. Ayah, ini sudah 60 tahun keluarga Chen kita. Bagaimanapun juga adalah klan yang terhormat. Kita tidak bisa berlutut begitu saja seperti ini. Dia benar, Ayah. Apa yang dikatakan kakak kedua, ada benarnya. Ayah memegang jabatan tinggi sekarang dengan status yang begitu mulia. Bagaimana bisa Ayah merendahkan diri seperti ini dan berlutut kepada sembarang orang? Diam! Yang Mulia ada di sini, beraninya kalian bersikap kurang ajar. Aku telah gagal mendidik putra-putraku dengan benar. Mohon hukum aku, Yang Mulia. Shaolin, perilaku keluarga Chenmu sudah waktunya untuk dibenahi. Chen Shu, Chen Cheng. Kalian berdua putra tidak tahu diuntung kalian menyinggung Yang Mulia dan tidak menghormati leluhur. Kejahatan kalian tidak termaafkan. Mulai hari ini kalian berdua dan semua keturunan kalian dengan ini dikeluarkan dari keluarga Chen. Ayah, aku darah dagingmu sendiri. Apa ayah benar-benar akan memilih orang luar dan mengusir kami dari keluarga? Tanpa Yang Mulia, keluarga Chen tidak akan ada hari ini. Orang luar. Siapapun yang berani tidak sopan kepada Yang Mulia adalah orang luar yang sebenarnya bagi keluarga Chen.
Ayah, di antara 4 keluarga besar, keluarga Chen kita sudah yang paling lemah. Tanpa aku dan kakak, kedua garis keturunan kakak tertua saja tidak akan cukup untuk menopang keluarga Chen mengusir kami. Hanya akan memperburuk keadaan bagi keluarga Chen. Kita akan tersingkir dari 4 keluarga besar atau bahkan menghadapi kehancuran total. Itu sangat mungkin terjadi. Ayah, kumohon pikirkanlah baik-baik. Apakah kerja keras selama 60 tahun kurang berharga dibandingkan Mu Changshan ini? Mana yang sebenarnya lebih penting? Beraninya kau. Dasar binatang tidak tahu diuntung, beraninya kau memanggil nama yang mulia secara langsung. Baiklah. Ayah jangan menyesali ini. Ayo pergi. Kakak kedua dan ketiga biarkan mereka pergi. Yang mulia, mengenai masalah ini apakah Anda puas dengan hasilnya? Shaolin, karena aku, keluarga Chen hancur berantakan, kamu tidak menaruh dendam, kan? Saya tidak berani, hati saya tulus. Saya harap Tuan mengerti. Aku percaya padamu. Mengambil risiko untuk mengadopsi hubungan keluarga Chen telah berjasa besar. Aku akan memberimu sebuah anugerah. Seberapa banyak yang bisa kamu serap tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Mengubah air menjadi es, menghancurkan batu dengan tenaga dalam kekuatan leluhurmu, sungguh sangat luar biasa hebat. Kak, kamu berlebihan. Leluhurmu sudah kembali muda dan kehilangan seluruh kekuatannya. Dia tidak sekuat yang kamu katakan. Apa yang kamu tahu kekuatan Tuan tidak terukur? Jihan tetesan air ini mengandung kekuatan bela diri yang sangat besar. Jika kamu bisa memahami, meski hanya sebagian kecil saja, kamu akan mencapai tingkatan yang baru. Tidak sehebat itu. Ayah mengusir adik kedua dan ketigaku. Apa itu tidak terlalu impulsif? Mereka tidak sopan kepada Tuan. Jika bukan karena mereka adalah anak-anakku, sudah lama aku membunuh mereka hanya dengan satu serangan. Lalu ayah, haruskah kita mengirim orang untuk mengikuti leluhurmu ke keluarga Wang? Putra sulung, kamu adalah kepala keluarga. Kenapa kamu begitu ragu-ragu? Aku akan. Pergi. Biarkan Yihan dan Sihan pergi bersama. Melihat para ahli bertarung akan sangat bermanfaat bagi mereka kelak. Ayah, bukankah ayah ikut? Kenapa aku harus pergi? Hanya untuk menghalangi jalan Tuan. Apa? Maksudmu Mu Changshan sudah kembali mana mungkin? Tuan Muda, saya tidak berani membohongi Anda. Mu Changshan bukan sekadar kembali, dia bahkan berani sesumbar bahwa di perjamuan ulang tahun besok, dia akan memusnahkan keluarga Wang. Begitu rupanya kamu boleh pergi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Mu Changshan sudah kembali. Keluarga Wang kita memusnahkan seluruh garis keturunannya. Dia datang untuk balas dendam, kita tamat. Selama ada aku di sini, kenapa kamu panik? Ayah, aku tidak bisa menahannya. Yang kita bicarakan ini Mu Changshan. Memangnya siapa si Mu Changshan itu? Bahkan di masa kejayaannya dulu, dia hanya berada di alam surgawi. Dan aku sudah berada di alam surgawi selama bertahun-tahun. Baru-baru ini aku mendapat terobosan. Aku sudah melangkah setengah jalan menuju alam Dewa Bumi. Setelah aku selesai bermeditasi, aku pasti akan menembus ke alam Dewa Bumi. Selamat ayah atas kemajuanmu. Jika ayah mencapai alam Dewa Bumi, maka seluruh provinsi timur akan berada di bawah perintahmu. Bahkan sang penguasa akan memperlakukanmu dengan rasa hormat yang tinggi. Semua orang bilang Mu Changshan memonopoli wilayah selatan takdir selama seabad. Bahkan langit pun waspada terhadap bakat Mu Changshan. Selama 100 tahun tidak ada jenius lain yang bisa muncul. Baru 60 tahun berlalu dan aku sudah mengetuk pintu puncak seni bela diri antara aku dan Mu Changshan. Siapa jenius yang sebenarnya? Tentu saja ayah. Tuan Chen Cheng dan Chen Shu dari keluarga Chen ada di luar ingin bertemu. Orang-orang keluarga Wangku mati di kediaman Chen. Mereka berani-beraninya mengirim orang ke sini. Patahkan kaki mereka dan usir. Jangan terburu-buru. Aku dengar Chen Lin sudah kembali. Pasti ada perselisihan di dalam keluarga Chen. Biarkan mereka masuk. Kita lihat apa rencana mereka. Baik, Tuan. Salam Tuan Besar Wang. Bangunlah. Di mana kepala keturunanmu itu? Tuan Muda Wang, jangan salahkan kami soal ini. Ini semua karena Mu Changshan, ayahku mengusir kami. Hanya karena Mu Changshan, aku dan saudaraku tidak tahan lagi. Jadi kami datang untuk memihak Anda.
Dulu kita berempat berlatih di bawah bimbingan Mu Changshan, tapi Chen Lin lah yang paling bodoh. Tepat sekali, ayahku hanya setia buta dan kolot. Jika tidak, keluarga Chen tidak akan berada di posisi terbawah keluarga elit. Jika Tuan Wang tidak keberatan, kami berdua bersedia mengabdi pada keluarga Wang dan mengganti marga kami menjadi Wang. Bahkan margamu sendiri bisa kau lepaskan. Kalian benar-benar sangat tidak tahu malu. Chen Lin lah yang meninggalkan kami lebih dulu. Itu hanya sebuah marga, melepaskannya bukan masalah besar. Keluarga Wang tidak menerima orang tidak berguna karena kalian mencari perlindungan. Kalian harus menunjukkan nilai kalian padaku. Melapor kepada kepala keluarga kami tahu kekuatan asli Mu Changshan. Apa sebenarnya kekuatannya? Kembalinya Mu Changshan kali ini, dia benar-benar terlihat seperti pemuda lagi. Kembali muda. Tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk hal seperti itu? Tuan Muda Wang, Anda terlalu berlebihan. Ada teknik rahasia di dunia ini, dengan menghabiskan seluruh energi dalam seseorang bisa kembali muda dan hidup sekali lagi. Meskipun teknik ini ajaib, ia memiliki kelemahan fatal, yaitu menghancurkan dantian membuatnya mustahil untuk berlatih bela diri. Mu Changshan yang sekarang hanyalah cangkang kosong. Sekarang, dia mungkin bahkan tidak punya kekuatan ranah pertama. Bisa kalian berdua jamin bahwa yang kalian katakan itu benar? Itu benar sekali. Jika ada satu kebohongan saja, Anda bisa menghukum seluruh keluargaku. Mu Changshan, kukira kau bangkit dari kematian untuk melakukan pembalasan dengan kekuatan besar. Tak kusangka kau hanya sekadar bertahan hidup. Wednesday di perjamuan ulang tahun besok, jika Mu Changshan berani muncul, kita akan pastikan dia tidak akan pernah pergi. Baik. Tuan Muda, perjamuannya sudah setengah jalan, Mu Changshan masih belum muncul juga. Aku berani taruhan dia terlalu takut untuk datang. Lagi pula dia cuma gertak sambal saja. Dia cuma berani berlagak hebat. Di depan ayah kita yang bodoh dan setia buta itu, berlagak seperti penguasa, memamerkan kekuasaannya. Tapi mencari masalah dengan keluarga Wang, itu namanya cari mati. Paman kedua, paman ketiga, kalian sudah keterlaluan. Bukan cuma tidak hormat pada leluhurmu, kalian bahkan menghina kakek. Jangan sok akrab dengan kami. Kepala keluarga sudah memberikan nama belakangnya pada kami. Kami adalah anggota keluarga Wang sekarang. Kalian ini, aku tidak percaya kalian bahkan mengganti nama marga kalian. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu kamu tega menelantarkan keluargamu sendiri? Semuanya demi Mu Changshan, itulah yang sebenarnya memalukan. Kamu pengkhianat dan tidak tahu terima kasih. Saat leluhurmu tiba, itu akan menjadi akhir bagi kalian. Keponakanku tersayang, haruskah aku menyebutmu naif atau memang bodoh saja? Apa kamu masih belum sadar juga bahwa Mu Changshan itu hanya memanfaatkan kesetiaan buta Chen Lin untuk berkuasa di keluarga Chen? Apa kamu benar-benar berpikir dia punya kemampuan seperti dewa untuk datang dan membuat kekacauan di pesta ulang tahun Tuan Muda Wang? Memetik daun untuk menghancurkan bunga, menghancurkan batu dan kayu, mengubah air menjadi es. Orang-orang sepertimu tidak akan pernah mengerti betapa mengerikannya leluhurmu. Baiklah, karena kamu begitu yakin bahwa Mu Changshan sangat hebat, maka izinkan aku bertanya padamu, perjamuannya sudah setengah jalan, di mana sebenarnya dia? Mu Changshan dari keluargamu ada di sini? Mu Changshan, apa maksudnya ini? Di hari yang baik ini aku di sini untuk mengantarmu ke liang kubur. Apakah Mu Changshan sosok legendaris itu leluhur keluargamu yang berusia seabad? Bukankah leluhurmu sudah mati? Apa dia bangkit dari kematian? Kebangkitan peremajaan kembali kekuatan leluhurmu. Apakah sudah semengerikan ini? Semuanya, jangan takut padanya. Meski dia leluhur keluargamu, memang benar Mu Changshan. Tapi dia menggunakan teknik rahasia, mengorbankan seluruh tenaga dalamnya untuk mendapatkan kembali masa mudanya dan menjalani kehidupan kedua. Teknik rahasia ini punya kelemahan fatal, yaitu di kehidupan kedua ini, dia tidak bisa berlatih bela diri. Dengan kata lain, Mu Changshan di depan kalian ini hanyalah sebuah wadah kosong tanpa isi, tanpa setitik pun kekuatan. Mu Changshan, kau benar-benar pikir bisa membunuh Tuan Muda Wang? Mu Changshan, ayahku yang bodoh menyanjungmu itu satu hal. Tapi kau benar-benar menganggap dirimu seorang leluhur. Kalian berdua, sepertinya dia serius. Lihatlah, dia bahkan menyiapkan peti mati untukku. Kurasa peti mati ini untuknya, untuk dia gunakan sendiri. Tertawalah sepuasnya, leluhurmu sudah murka. Tak satu pun dari kalian akan lolos nanti. Keponakanku tersayang, jangan keras kepala sebelum melihat peti mati. Mari kita lihat apakah dia benar-benar hanya wadah kosong. Tuan Muda, aku bersedia menyerang untukmu membunuh Mu Changshan dan memusnahkan garis keturunan keluargamu. Bagus, aku beri kau kesempatan untuk membuktikan dirimu. Terima kasih Tuan Muda. Tak kusangka leluhur keluargamu yang tersohor akan mati di tanganku hari ini. Selamat Tuan Muda, setelah hari ini keluargamu tidak akan ada lagi.
Apa yang kau lakukan? Kenapa kau belum membunuhnya? Aku tidak tahu, aku tertekan dan tidak bisa bergerak. Wu Changshan, ilmu hitam apa yang kau gunakan? Kau hanyalah seekor semut. Kau bahkan tidak bisa menahan setitik pun auraku, tapi berani bicara soal membunuhku. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang Wu Changshan sudah tidak punya kekuatan kultivasi lagi dan hanya raga yang kosong? Itu benar, dia menghabiskan kekuatannya untuk kembali muda. Dia seharusnya memang hanya menjadi mayat hidup saat ini. Lalu bagaimana kau menjelaskan ini? Mungkinkah seseorang tanpa kekuatan bisa membunuh dengan auranya? Seorang setengah langkah Fajra. Aku mengerti sekarang meskipun Wu Changshan kehilangan kultivasinya, dia dulunya adalah seorang penguasa tertinggi yang menguasai seluruh era kekuatannya mungkin sudah hilang, tapi aura yang mengintimidasi itu masih ada. Tapi jangan khawatir tuan, model trik semacam ini bukan sesuatu yang bisa sering dia gunakan atau tubuhnya tidak akan sanggup menahannya. Menurutku, itu kemungkinan besar adalah kartu as terakhirnya, dia hanya menggertak. Jika memang begitu, kalau begitu kau saja yang pergi membunuh. Jika aku membunuh Wu Changshan dan beritanya tersebar di seluruh wilayah selatan, bukankah aku akan mencuri semua kemuliaanmu? Anda adalah putra sulung keluarga Wang dan pewaris masa depan. Jika Anda yang membunuh Wu Changshan, reputasi Anda akan menggema di seluruh wilayah selatan. Itu masuk akal, Wu Changshan. Bukankah kau ingin mengirimku ke liang lahat? Aku akan memberimu kesempatan. Ini pedangku. Aku bahkan akan memberimu kesempatan menyerang 3 jurus duluan. Tuan Muda Wang, kau benar-benar suka bermain-main. Kau bisa menghancurkan Wu Changshan hanya dengan jentikan jari, tapi kau bersikeras mempermalukannya dulu. Kakak perhatikan saat yang tepat. Jika keadaan memburuk, kita harus turun tangan menyelamatkan leluhurmu. Adik dia itu leluhurmu, dia tidak akan butuh bantuan kita. Kakak-kakek mengirim kita ke sini secara khusus untuk melindunginya secara diam-diam dan memastikan leluhurmu tidak terluka. Gadis bodoh, kau benar-benar meremehkan leluhurmu. Kakek mengirim kita ke sini untuk memberi kita kesempatan untuk belajar dari leluhurmu. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Jika kakak tidak mau menyelamatkannya, aku yang akan melakukannya. Sebentar lagi kau akan tertusuk oleh pedang ini sendiri. Berhentilah menggertak, kau cari mati. Mati kau. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wang Wenze berada di puncak alam Fajra. Namun hanya dengan satu kata dari leluhurmu, dia tewas seketika. Kak, sudah kubilangkan kekuatan leluhurmu setara dewa. Dia sama sekali tidak butuh bantuan kita. Tuan Muda. Tuan Muda sudah mati. Jika Wang Fulin marah, aku pun tidak akan selamat. Wu Changshan, kau membunuh Wang Wenze dengan memprovokasi keluarga Wang seluruh wilayah selatan akan menghadapi pertumpahan darah. Apa kau bisa bertanggung jawab atas hal ini? Omong kosong, jelas-jelas kau yang melanggar janji dan malah membantu penjahat, tapi kau malah berani memutarbalikkan fakta dan menyalahkan leluhurmu. Apa yang kau tahu dalam dunia persilatan? Apa kau tahu betapa mengerikannya kekuatan yang sesungguhnya? Apa kau pernah melihatnya? Wu Changshan itu hanya berada di alam surgawi saat dia meninggal. Wang Fulin sudah berada di alam surgawi, tapi begitu Wang Fulin memasuki alam dewa bumi, dia akan melampaui kefanaan dan menjadi orang suci. Apa menurutmu manusia fana bisa melawan langit? Bahkan jika Wang Fulin benar-benar memasuki alam dewa bumi, aku akan selalu mendukung leluhurmu. Tidak takut pada kekuasaan, dengan keadilan di hatinya. Dengan adanya kau di keluarga Chen, kita akan makmur selama 60 tahun lagi. Terima kasih atas pujiannya, leluhur. Aku akan mati juga akhirnya. Ini hanya masalah mati lebih cepat atau lambat. Itulah satu-satunya perbedaan. Pergilah. Kau belum akan mati sekarang. Aku ingin kau kembali dan beritahu Wang Fulin. Dia membunuh 72 anggota keluarga Muku. Aku akan membunuh 720 anggota keluarga Wangnya. Wang Fulin di atas tumpukan mayat dan dinding darah keluarga Muku. Dia sudah menindas kita selama 40 tahun. Aku tidak akan membiarkannya mati. Semudah itu. Langit di wilayah selatan sudah terlalu lama gelap. Sebelum fajar menyingsing dan langit cerah kembali, badai harus menerjang terlebih dahulu. Mari kita kembali dan menunggu badainya datang. Bisakah kau duduk diam sebentar saja, kau membuatku pusing? Ayah kedua cucumu sedang menuju ke sebuah jebakan. Kenapa ayah sama sekali tidak khawatir? Dengan adanya beliau di sana, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku? Dengan kehadiran beliau Yihan dan Sihan, mereka tidak akan bisa mati, meskipun mereka menginginkannya. Dia bukan putrimu, ayah benar-benar menganggap remeh hal ini.
Apa katamu? Tidak, bukan apa-apa. Aku sedang memujimu. Sepertinya kau sudah terlalu lama menjadi kepala keluarga dan melupakan posisimu. Ayah, tolong jangan marah. Aku hanya bertindak karena rasa khawatir. Cukup, aku tidak punya waktu untuk ini. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Apa yang bisa lebih penting saat ini daripada Yihan dan adiknya? Aku sedang berpikir tentang apakah haruskah kita menjodohkan Yihan dengan beliau? Apa? Ayah, Yihan baru berusia awal 20-an leluhurmu. Adalah orang dari abad yang lalu. Ayah ingin menikahkan Yihan dengan seorang kakek tua. Kenapa ayah terburu-buru sekali? Biarkan aku menyelesaikan bicaraku. Apa kamu tidak menyadarinya Yihan punya perasaan pada Yang Mulia? Sepertinya begitu. Sekarang setelah Yang Mulia kembali, keluargamu harus meneruskan keturunannya. Munan sudah semakin tua, kondisi fisiknya tidak memungkinkan baginya untuk menikah dan punya anak. Tapi Yang Mulia berbeda, dia kembali muda, dia sedang dalam masa jayanya. Dan karena Yihan menyukainya, ini bisa menjadi jodoh yang ditakdirkan langit. Ayahmu benar, aku sudah tua dan lemah. Aku tidak bisa memikul tanggung jawab sebesar itu. Nyonya besar keluargamu kita, tidak boleh seseorang yang sembarangan. Chen Yihan itu orangnya tenang, dia selalu mempertimbangkan gambaran besarnya, dia punya bakat bela diri yang luar biasa, dan dia juga sangat cantik. Yang terpenting, kita tahu betul latar belakang Yihan. Dia bisa dipercaya, mempertimbangkan semuanya. Yihan memang kandidat yang paling cocok. Jika Yihan menikah dengan Yang Mulia, maka saat satu orang sukses, seluruh keluarga akan ikut berjaya. Saat itu, keluarga Chen kita akan dengan mudah menjadi klan terhebat di dunia, tidak diragukan lagi. Ayah, meskipun aku setuju dan Yihan juga bersedia, tapi masalah ini akhirnya bergantung pada sikap leluhurmu. Kita akan menjadikannya fakta yang sudah pasti mengetahui kepribadian leluhur. Dia harus setuju mau tidak mau. Ayah, apa ayah berencana untuk... Munan, bagaimana menurutmu? Meskipun ini akan membuat kakek marah, selama ini menjamin keluargamu meneruskan garis keturunannya. Aku setuju. Apa yang sedang kalian diskusikan tadi? Kalian tidak apa-apa, ada yang terluka. Ayah, karena ada tuanmu di sini, mana mungkin kami terluka? Apa ayah tidak lihat tuanmu cuma pakai satu kata untuk menghabisi Wang Wenze? Dia benar-benar luar biasa. Jihan, sudah kubilang dari dulu kekuatan tuanmu itu luar biasa. Sekarang kamu sudah lihat sendiri. Sekarang kamu percaya kan? Yihan ikut ayah sebentar, ada yang mau ayah bicarakan. Ayah, ada rahasia apa sih sampai harus tutup pintu segala? Yihan, jujur sama ayah, apa kamu suka sama tuanmu? Ayah, bicara apa sih, mana mungkin tuanmu tertarik padaku? Persis seperti kata kakekmu, benar sekali. Kakekmu bilang dia ingin menjodohkanmu dengan tuanmu. Apa? Tapi antara aku dan tuanmu ada perbedaan yang sangat jauh. Itu tidak mungkin. Karena kakekmu menginginkannya. Dia pasti punya caranya sendiri. Ayah tanya sekali lagi ya, apa kamu benar-benar suka sama tuanmu? Iya. Aduh, kacau sekali. Ayah, apa ini akan berhasil? Aku masih merasa cemas. Ini adalah bubuk pemikat jiwa, tidak berwarna dan tidak berbau. Hanya dengan satu dosis, hasratnya akan meledak-ledak. Bahkan Tuan Yang Mulia pun tidak akan bisa menahannya. Oh, begitu leluhurmu terbangun, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Menurutmu berapa tahun lagi sisa hidupku? Aku melakukan ini demi keluarga Chen, memikirkan jangka panjangnya, dan juga demi Yihan. Begitu rencana ini berhasil, mulai sekarang, bukan hanya Yihan tidak akan menderita, tapi warisan keluarga Chen akan terus berlanjut lagi pula. Bukankah kita juga sudah melibatkan Munan dengan keterlibatan keturunan keluargamu? Apakah Tuan Yang Mulia masih akan menghukum kita dengan berat? Dendam kita belum terbalaskan. Kenapa kau sudah menyiapkan perjamuan kemenangan? Tuan Yang Mulia, bukankah ini untuk merayakan kemenangan pertama dan untuk membangkitkan semangat? Sang Raja telah kembali menang sejak awal muridmu Chen Lin bersulang untuk Tuan Yang Mulia. Mari kita minum sampai mabuk malam ini. Kau setelah 60 tahun masih tetap sama seperti dulu. Tuan Yang Mulia, kita sudah sampai. Silakan istirahat dengan baik malam ini.
Sudah beres. Dengan begini keluargamuku akan memiliki pewaris. Bubuk pemikat jiwa, mari kita lihat apa yang sebenarnya kalian rencanakan. Aku sang leluhur. Chen Lin! Ayah, bukankah ayah bilang bubuk pemikat jiwa itu? Bahkan leluhur pun tidak bisa menahannya. Suaranya terdengar sangat marah. Gawat! Ikut aku menemui Tuan Besar! Tuan Besar, kenapa Yihan ada di kamar Anda? Mohon tenangkan amarah Anda. Tuan Besar, muridmu ini hanya ingin melanjutkan garis keturunan keluargamu ini semua demi niat baik. Niat baik, kau benar-benar muridku yang baik. Mengirim cucumu sendiri untuk merangkak ke tempat tidur gurumu. Aku hanya ingin menjadi gurumu, tapi kau malah ingin menjadi kakekku. Kau masih bisa tertawa. Akan kubuat kau tertawa. Berlututlah sampai mati. Tuan Besar, ampuni kami. Munan juga terlibat dalam hal ini. Ini bukan hanya salahku. Kau, Munan, kau juga ikut campur dalam hal ini. Kakek, aku tidak punya pilihan. Aku sudah tua dan lemah. Aku tidak bisa lagi melanjutkan keturunan tanggung jawab berat garis keturunan keluargamu. Hanya bisa diserahkan padamu. Konyol kalian berdua, berlutut di sini dan renungkan perbuatan kalian. Leluhur, perasaanku padamu tulus. Tidak masuk akal. Ini semua salahmu. Lihat apa yang terjadi. Bukan hanya kita gagal, tapi kita juga dihukum. Sebenarnya aku rasa masih ada harapan. Kepala keluarga sedang bermeditasi, kau tidak boleh masuk. Ini masalah yang sangat penting. Kau tidak akan sanggup menanggung akibat jika ini tertunda. Berhenti, kau tidak boleh menerobos masuk. Tuan, aku gagal menjaga pintu masuk. Aku membiarkannya menerobos masuk. Dasar tidak berguna. Apa gunanya kau? Mengganggu meditasiku. Sebaiknya kau punya urusan yang benar-benar mendesak. Tuan Muda Wenze, dia sudah mati. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Di perjamuan ulang tahun hari ini, Mu Changshan membawa peti mati untuk mencabut nyawa dan membunuh Tuan Muda Wenze hanya dengan satu kata. Apa Wenze putraku? Kenapa kamu pergi mendahuluiku? Di mana jasad putraku? Itu jasadnya sudah dibawa kembali. Aku akan menyuruh mereka membawanya masuk sekarang. Tidak, aku tidak sanggup melihatnya. Aku hampir mencapai terobosan. Pikiranku harus tetap tenang, atau semua usahaku akan sia-sia. Aku tidak akan membiarkan Wenze mati sia-sia. Mu Changshan, kau membunuh putraku. Aku akan membuatmu membayarnya dengan darah. Begitu aku mencapai ranah Dewa Bumi, itulah hari kematianmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menghancurkan tulang-tulangmu dan menebarkan abumu ke udara. Tuan Mu Changshan juga menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Apa yang dia katakan? Dia bilang, kau membunuh 72 anggota keluargamu saat itu, maka dia akan membunuh 720 anggota keluarga Wang. Bagus, permainan yang hebat, Mu Changshan. Apa kau pikir dunia ini masih sama seperti 60 tahun yang lalu? Kirim perintahku ke Aula Jiwa, kerahkan semua elit, ratakan setiap aula bela diri keluarga Chen. Aku ingin setiap keluarga yang membantu Mu Changshan dibasmi habis. Tuan, Aula Jiwa adalah organisasi di bawah penguasa. Biasanya hanya penguasa kota yang bisa mengerahkan mereka. Maksudmu, keluarga Wangku tidak menghabiskan bertahun-tahun ini tanpa melakukan apapun. Bahkan penguasa kota harus berlutut di hadapanku dan memanggilku guru. Aku tidak menyangka Tuan memiliki kekuatan sehebat itu. Dengan Aula Jiwa yang bertindak, bahkan Mu Changshan tidak akan bisa menghentikannya. Mu Changshan, sebelum aku mencapai ranah Dewa Bumi, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri saat orang-orang di sekitarmu mati satu persatu. Pengkhianat, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan? Aku di sini untuk menghabisi kalian semua. Lakukan. Itu Chensu dari kuil Wuhun. Bagaimana bisa kau mengerahkan orang-orang dari kuil Wuhun? Ajal sudah di depan mata, kenapa banyak tanya? Jika kau melakukan ini, leluhurmu tidak akan melepaskanmu. Tidak perlu terburu-buru. Begitu Wang Fulin selesai bertapa, gilirannya yang akan mati. Sayang leluhur, bukankah kami sudah minta maaf? Sampai kapan Anda akan terus marah? Apa kau tidak senang sekarang? Tidak, saya tidak berani. Hanya saja Anda terlihat sangat muram. Itu tidak benar. Kau sudah konyol sejak kecil, dan sekarang kau sudah tua.
Kau malah semakin tidak berwibawa cucumu. Dan aku terpaut banyak generasi apa yang kau pikirkan. Aku leluhurmu sebenarnya. Ini bukan salah ayahku. Aku juga bertanggung jawab atas hal ini. Sebagai kepala keluarga, kau sangat ragu-ragu. Kau sama sekali tidak bertindak seperti kepala keluarga. Kau bahkan lebih buruk dari ayahmu. Kakek. Kau, diamlah. Tadi aku bilang keturunan keluarga Chen adalah sekumpulan orang bodoh. Tapi keturunanku sendiri juga tidak jauh lebih pintar. Gawat sekali. Ada apa dengan kalian semua? Kenapa kalian semua terlihat begitu muram? Apa kalian membuat leluhur marah lagi? Ya, katakan saja apa yang terjadi, berhenti membuang waktu. Anggota keluarga Chen kita yang sedang pergi sendirian, sedang diincar dan dibunuh. Sampai sekarang sudah 7 orang yang terbunuh. Apa? Siapa sebenarnya pelakunya? Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Chen kita? Tuan-tuan, Kuil Wuhun telah keluar dengan kekuatan penuh. Semua aula bela diri keluarga Chen kita telah dimusnahkan. Keluarga Chen sudah tamat. Apa? Ayah, ada apa? Kenapa ayah begitu gelisah? Aula Roh telah mengerahkan seluruh pasukannya cabang luar keluarga Chen kita. Semua aula bela diri kita telah disapu bersih. Mereka berniat menghancurkan keluarga Chen. Aula Roh, bukankah mereka berada di bawah komando sang penguasa? Bagaimana bisa keluarga Chen kita menyinggung sang penguasa? Apa kau masih belum mengerti? Ini semua ulah Wang Fulin, putranya tewas di perjamuan ulang tahun. Wang Fulin tidak bisa menyentuh yang mulia, jadi dia melampiaskannya pada keluarga Chen. Dia ingin melenyapkan keluarga Chen kita. Tapi, Aula Roh selama ini selalu hanya penguasa kota yang memiliki wewenang untuk mengerahkan mereka. Wang Fulin bukan penguasa kota. Kenapa Aula Roh mematuhinya? Keluarga Wang sangatlah kuat, pengaruh mereka sangat mengakar. Ditambah lagi, dengan kekuatan ranah fenomena surgawi milik Wang Fulin, bahkan penguasa kota harus tunduk dan patuh di hadapannya. Di permukaan penguasa kota yang memimpin Jinghai, kenyataannya, Wang Fulin adalah penguasa zalim yang sebenarnya di kota Jinghai. Aula Roh sudah lama menjadi tentara pribadi keluarga Wang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa menghentikan Aula Roh saat mereka menyerang. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk kita akan melawan mereka sampai mati. Jika semuanya gagal, bukankah kita masih punya yang mulia? Aula Roh itu sangat kuat dan memiliki status yang istimewa. Terlepas dari apakah kekuatan kita saat ini bisa menandingi mereka. Berani menentang penegakan hukum Aula Roh sudah cukup untuk dituduh berkhianat. Saat itu, setiap keluarga terpandang di Jinghai akan menggunakan alasan membasmi pemberontak untuk datang dan ikut mencari keuntungan. Tak peduli seberapa kuat leluhurmu, dia tidak bisa menentang sang penguasa. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Kecuali kita bisa mendapatkan perlindungan dari pengawal sisik naga. Ayah, sebenarnya apa itu pengawal sisik naga? Pengawal sisik naga adalah pasukan pribadi sang penguasa. Mereka bergerak dalam bayangan mengawasi seluruh dunia. Bahkan Aula Roh harus mengikuti perintah pengawal sisik naga. Tapi pengawal sisik naga hanya mendengarkan sang penguasa. Hanya pada perintahnya saja mencari pengawal sisik naga. Sama saja dengan mencari sang penguasa sendiri. Sepertinya langit ingin keluarga Chen musnah. Hanya pengawal sisik naga saja. Ambil sapu tangan ini, temuilah komandan pengawal sisik naga, dia akan membantumu. Sapu tangan. Hanya untuk mendapatkan bantuan dari komandan pengawal Dragon Scale tuanmu, ini. Apa, kamu tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu hanya saja. Tuanmu di dunia persilatan, kamulah nomor 1. Tidak ada yang berani mengaku sebagai yang kedua. Tapi pengawal Dragon Scale, mereka bukan bagian dari dunia persilatan. Reputasi legendarismu tidak berpengaruh bagi mereka. Jika kamu punya Liontin Giok atau tanda perintah, itu akan lebih meyakinkan. Tapi kamu malah mengeluarkan sapu tangan. Pengawal Dragon Scale itu kumpulan pria kasar, pria dewasa mana yang pakai sapu tangan. Siapa sangka komandan pengawal Dragon Scale yang terkenal itu ternyata adalah seorang wanita. Kamu tahu tidak, Nona manis ini lumayan cantik juga. Su Qingcheng, kalau ingin hidup, biarkan kami para saudara bersenang-senang sedikit, layani kami dengan baik, dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Haha. Dalam mimpimu, meski aku mati sekalipun, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menyentuhku. Tidak apa-apa kalau tidak mau. Setelah kami membunuhmu, kami masih bisa melakukannya selagi tubuhmu hangat.
Jangan bicara, aku sedang menyembuhkanmu. Bukankah kamu menolak pendekatanku? Lalu kenapa datang menyelamatkanku? Kamu adalah jenius bela diri sayang sekali. Jika kamu mati seperti ini, selesai aku pergi sekarang. Aku harus membalas budi karena telah menyelamatkan nyawaku. Ambil ini, jika kamu dalam kesulitan, bawalah sapu tangan ini ke pengawal Dragon Scale untuk meminta bantuan. Aku pasti akan membantumu. Mana mungkin aku Mu Changshan butuh bantuan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga yang percaya atau tidak. Aku percaya padamu. Apapun yang tuanmu katakan, aku percaya semuanya. Jika leluhurmu yang mengatakannya, aku percaya sepenuhnya. Aduh kak, ini bukan masalah percaya atau tidak. Leluhurmu sudah menghilang selama 60 tahun. Semua orang dari zamannya sudah lama meninggal. Bahkan jika perkataan leluhurmu itu benar, apakah komandan pengawal sisik naga masih hidup masih belum bisa dipastikan. Apa ayah punya pilihan lain? Ayah, aku bersedia memohon pada pengawal sisik naga. Jangan, aura roh bela diri saja sudah cukup untuk membuat kita kewalahan. Jika kita menyinggung pengawal sisik naga keluarga Chen, pasti akan hancur. Aku percaya pada beliau. Yihan, segera berangkatlah. Pergilah siang dan malam. Kau harus mendapatkan bantuan pengawal sisik naga. Baik leluhur. Kalau begitu aku juga ikut, Kak. Tunggu aku. Sik, semoga apa yang dikatakan leluhurmu semuanya benar. Kak, tempat latihan pengawal sisik naga ada di depan. Belum terlambat untuk berubah pikiran. Kak, jangan asal percaya begitu saja pada leluhurmu hanya karena siapa dia sebenarnya. Setinggi apapun ilmu bela diri leluhurmu, dia tetaplah rakyat biasa. Pengawal sisik naga melapor langsung kepada Baginda. Mereka mengawasi seluruh negeri dan punya wewenang untuk bertindak sebelum melapor. Apa kakak sungguh berpikir leluhurmu benar-benar punya hubungan dengan komandan pengawal sisik naga? Sihan, kamu tidak tahu seberapa hebat leluhurmu. Pengaruhnya jauh di luar bayanganmu. Apa artinya pengawal sisik naga baginya? Aku bahkan percaya bahwa leluhurmu dan Baginda sebenarnya saling kenal. Habislah sudah. Kakakku sudah benar-benar dicuci otaknya oleh leluhurmu. Siapa di sana? Pengawal sisik naga sedang berlatih hari ini. Area ini tertutup untuk umum. Segera pergi dari sini. Kami dari keluarga Chen di Jinghai, kami ke sini untuk menemui komandan pengawal sisik naga. Tolong sampaikan kedatangan kami. Kalian hanya pendekar biasa? Beraninya kalian ingin bertemu komandan? Kalian pikir kalian pantas bertemu komandan? Diam! Beginikah cara aku mengajarimu memperlakukan rakyat? Gubernur Su. Siapa mereka? Lapor gubernur mereka dari keluarga Chen di Jinghai dan ingin menemui Komandan Panglima Besar sedang berkunjung hari ini. Komandan sedang sibuk menyambutnya. Dia tidak bisa menerima tamu. Silakan pergi. Gubernur Su, mohon tunggu. Tolong lihat ini. Sudah ku bilang ini tidak akan berhasil. Dari mana kamu mendapatkan sapu tangan ini? Ini pemberian leluhur keluargamu Mu Changshan yang memberikannya padaku. Katanya jika aku membawa sapu tangan ini, aku pasti bisa menemui komandan. Oh ya, membawa sapu tangan ke tempat latihan pengawal sisik nagaku untuk meminta bertemu komandan. Apa kau mencoba mengejek pengawal sisik naga dengan mengisyaratkan kalau kami bukan pria sejati? Tidak, rakyat jelata sepertiku tidak akan berani berpikir begitu. Tolong lihat lebih dekat, ini dari Mu Changshan. Ini adalah tanda pengenal dari leluhurmu sendiri. Kalau mau berbohong, setidaknya gunakan otakmu. Mu Changshan sudah meninggal selama 60 tahun dan kau bilang dia memberimu sapu tangan ini. Benar sekali, leluhurmu tidak hanya bangkit dari kematian, tapi juga kembali muda. Saat ini dia tinggal bersama keluarga Chenku. Bangkit dari kematian dan kembali muda. Kenapa tidak sekalian saja bilang Mu Changshan sudah mencapai ranah Dewa Bumi, melampaui kefanaan dan naik ke surga? Alasanmu ini benar-benar payah bahkan untuk seorang penipu prajurit tangkap mereka. Keluarga Chen dari Jinghai memprovokasi pengawal sisik naga ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan.
Kita tamat, leluhurmu benar-benar mencelakai kita kali ini. Gubernur Sapu Tangan ini pasti merupakan rahasia di dalam pengawal sisik naga wewenang. Anda tidak cukup tinggi, jadi Anda tidak akan mengetahuinya. Tolong beritahu komandan, dia pasti akan tahu. Masih keras kepala padahal ajal sudah dekat. Mengatakan wewenangku tidak cukup tinggi. Baiklah, kalau begitu akan kurobek sapu tangan ini dan hancurkan harapan kecilmu itu. Barang rongsokan ini ternyata sulit dirobek, bawakan aku gunting. Berhenti! Berhenti! Sumingyu, apa kau berniat memberontak? Komandan, saya sedang menangani sebuah kasus penipuan. Mohon maafkan saya. Diam! Dasar buta, bahkan lencana komandan lama pun tidak kau kenali. Lencana mantan komandan. Di mana orang yang membawa sapu tangan ini? Segera bawa aku menemuinya. Menemuinya? Anda adalah komandan pengawal Dragon Scale. Selain sang penguasa, siapa lagi yang pantas Anda kunjungi? Dasar bodoh. Orang yang memiliki sapu tangan ini, bahkan sang penguasa pun harus memperlakukannya dengan penuh hormat. Beraninya kau tidak sopan padanya. Nona, tadi saya memang buta, mohon belas kasihannya dan ampuni nyawa saya. Menghina Sang Maha Agung adalah hukuman mati. Akhiri hidupmu sendiri untuk menebus dosamu. Setidaknya dengan cara ini, kau masih bisa menyelamatkan keluargamu. Nona saya adalah komandan pengawal Dragon Scale saat ini, Sumu. Boleh saya tahu dari mana Anda mendapatkan sapu tangan ini? Leluhurmu yang memberikannya pada kami. Aura jiwa telah keluar dengan kekuatan penuh. Keluarga Chen kami bukan tandingan mereka. Leluhurmu bilang jika kami membawa sapu tangan ini, kami bisa menyelamatkan keluarga Chen. Ini benar-benar leluhurmu? Benar sekali. Melihat sapu tangan ini seperti melihat leluhurmu sendiri. Pengawal Dragon Scale bisa mengirim pasukan untuk membantu. Berapa banyak pasukan pengawal Dragon Scale yang ingin Anda kerahkan? Berapa banyak yang bisa kami kerahkan? Dengan sapu tangan ini, seluruh pengawal Dragon Scale ada di bawah perintah Anda. Jihan sudah kubilangkan leluhurmu tidak akan membohongi kita. Komandan, apakah sapu tangan ini benar-benar punya otoritas setinggi itu hingga bisa mengerahkan seluruh pengawal Dragon Scale? Otoritas sapu tangan ini bahkan lebih besar dari yang kau bayangkan. Baguslah kalau begitu keluarga Chen terselamatkan sekarang. Nenek leluhurmu yang selama ini nenek rindukan sudah keluar dari pengasingan. Astaga, kenapa kamu selalu seperti ini mondar-mandir setiap kali ada masalah? Kamu membuat kepalaku pusing. Ayah tidak mengerti aula roh bergerak sangat cepat. Di seluruh kota Jinghai, aula bela diri dan toko keluarga Chen kita sudah terpangkas 70%. Dan ini baru 3 hari. Jika terus begini, dalam 1 hari lagi aula roh akan sampai ke rumah leluhur kita. Tidak perlu khawatir. Leluhur sudah memberikan solusinya, tunggu saja Yihan dan yang lainnya kembali. Jadi apa kalian sudah menemui Laksamana Su? Kami sudah menemuinya, tapi Gubernur Su mengusir kami keluar. Sudah kuduga, bagaimana mungkin selembar sapu tangan bisa berhasil mendapatkan bantuan dari pengawal sisik naga? Sekarang keluarga Chen benar-benar terisolasi. Kita tamat. Jihan, lihat situasinya. Apa kamu masih sempat bercanda dengan ayahmu? Apa maksudmu? Apa kamu membohongiku? Komandan pengawal sisik naga Jenderal Sumu, setelah melihat sapu tangan itu berjanji dengan sungguh-sungguh kepada kami, seluruh pengawal sisik naga akan datang membantu. Bagus sekali aula roh berada di bawah pengawal sisik naga keluarga Chen selamat. Laksamana Su itu yang meremehkan kita karena dia merusak sapu tangan leluhurmu. Dia bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Aku tidak menyangka reputasi leluhurmu bahkan bisa mengintimidasi pengawal sisik naga. Sekarang kamu mengerti kenapa aku setia kepada leluhur. Sawat! Chen Su memimpin aula roh untuk menyerang kita. Oh, lihat siapa ini, ayahku yang setia buta. Tidak menyangkakan pria yang kau usir dari rumah telah kembali. Dasar anak durhaka, beraninya kau membawa orang untuk menyerang rumahmu sendiri. Jangan sok akrab, Tuan Wang telah memberiku marganya namaku. Sekarang Wang Shu, aku adalah anggota keluarga Wang yang terhormat. Dan keluarga Chen milikmu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku yang memberimu makan dan minum. Aku yang mengajarimu bela diri. Tapi kau malah menganggap musuh sebagai ayah. Hari ini aku akan membersihkan klan.
Puncak Ranah Zishuan. Siapa kau? Aku lupa memperkenalkannya. Ini adalah anggota Aula Wuhun Penatua Cabang Jinghai Li Changsheng. Orang yang membunuh 1000 bandit dengan satu jari, penjagal tangan berdarah yang membasmi bandit gunung sendirian Li Changsheng. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun namaku masih dikenal di dunia persilatan. Penatua ini adalah urusan pribadi keluarga Chen. Anda tidak berhak ikut campur. Wan Chen, apa kau tidak dengar dia sekarang milik keluarga Wang lagi pula? Aku di sini untuk membasmi seluruh keluarga Chen. Bukankah kau bilang pengawal Longlin akan datang membantu kita? Di mana mereka? Pengawal Longlin membantumu? Itu benar-benar hal terlucu lelucon yang pernah ku dengar. Pengawal Longlin melapor langsung kepada penguasa. Hanya penguasa yang bisa menggerakkan mereka. Kalian keluarga Chen dari Jinghai hanyalah klan bela diri biasa. Beraninya kau mengklaim bahawa pengawal Longlin akan membantumu jika ini sampai ke telinga Komandan Su dari pengawal Longlin. Kami bahkan tidak perlu mengangkat jari seluruh keluarga Chen akan dihukum mati. Pengawal Longlin, aku menggunakan token leluhurmu untuk mengundang mereka secara pribadi. Itu tidak mungkin salah. Leluhurmu itu hanya punya sedikit reputasi di dunia persilatan? Apa kau benar-benar berpikir pengawal Longlin akan memberinya bantuan? Kupikir kalian semua sebaiknya terima saja kematian kalian agar tidak merepotkan Penatua Li dan anak buahnya masalah apapun. Lakukan basmi keluarga Chen. Hai. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh keluarga Chen. Li Changsheng di hadapan komandan, kenapa engkau tidak berlutut? Aula Martial Soul Li Changsheng dari cabang Jinghai. Salam komandan. Berani sekali kau berani mengerahkan pasukan untuk membasmi satu keluarga. Komandan, tolong lihat kenyataannya. Di perjamuan keluarga Wang Mo Changshan membunuh putra sulung. Wang Wenze keluarga Chen menyembunyikan buronan. Aku hanya menjalankan perintah untuk menyelidiki. Omong kosong apa ini? Mengerahkan Aula Martial Soul harus memberitahu penguasa dan mendapatkan persetujuan sebelum perintah dikeluarkan ke cabang-cabang lokal. Proses itu memakan waktu setidaknya seminggu atau sampai setengah bulan. Kau digaji oleh negara, tapi bertindak sebagai milisi pribadi keluarga Wang. Kau pantas mati. Hari ini, aku akan mengeksekusimu atas nama penguasa. Sumo. Karena kau sudah tahu, tidak perlu lagi aku berpura-pura. Bagaimanapun, kita adalah rekan kerja. Lepaskan aku, karena jika kau mendesakku terlalu jauh, itu juga tidak akan berakhir baik bagimu. Cukup bicaranya, terima ini. Bocah cilik, kau masih terlalu hijau, sekarang matilah. Siapa di sana? Leluhur keluargamu, Mu Changshan. Berhenti bermain trik. Mu Changshan sudah mati selama 60 tahun. Bagaimana mungkin kau adalah dia? Jika kau berani ikut campur lagi, aku akan membunuhmu juga. Berisik sekali. Apakah kau benar-benar Mu Changshan? Sekarang giliranmu. Leluhurmu. Aku sungguh buta tidak mengenali kehebatan Anda soal aula roh bela diri. Aku terpaksa melakukannya. Tolong beri aku kesempatan. Aku sudah memberimu kesempatan. Tidak ada alasan untuk memberimu yang kedua. Aku telah gagal menjadi seorang putra demi hubungan ayah dan anak kita. Tolong mohonkan ampun pada leluhurmu untukku. Kalian berdua adalah guru dan murid. Asalkan ayah mau bicara, leluhurmu pasti akan melepaskanku. Ayah! Siapa yang kau panggil ayah? Bukankah namamu Wang Shu? Aku, Chen Lin, tidak punya siapapun yang bernama Wang Shu sebagai seorang putra. Ayah! Hanya ayah yang bisa menyelamatkanku sekarang. Kakak kedua sudah mati. Jika aku mati juga, hanya kakak tertua yang tersisa. Apa gunanya punya banyak keturunan yang tidak berbakti? Satu keturunan yang layak saja sudah cukup, Tuan. Tolong singkirkan hama ini dari keluarga Chen. Binatang buas seperti ini tidak layak dimakamkan di makam keluarga Chen. Junior Sumu memberi hormat pada leluhurmu. Jangan bicara, aku akan mengobati lukamu. Bukankah kau menolak perasaanku? Lalu kenapa datang menyelamatkanku? Kau adalah jenius bela diri mati seperti ini. Akan sangat sia-sia. Hutang nyawa harus dibayar. Nah, sudah selesai. Ambil ini, dan jika kau menghadapi masalah di masa depan, bawa sapu tangan ini ke pengawal naga awan untuk meminta bantuan. Aku pasti akan membantumu. Sangat mirip sekali. Senior, apa maksud Anda dengan mirip? Maksudnya kau mirip denganku.
Nenek, setelah bertahun-tahun berlalu, bagaimana kau masih tetap sama persis? Dendam di antara para junior. Kenapa kau datang sendiri? Wu Changshan, aku tidak bisa menikah denganmu dulu. Jadi sekarang aku akan membiarkan cucuku menikah denganmu. Sekarang aku ingin cucuku menikah denganmu. Tidak mungkin. Dan kamu adalah Aku putri sulung keluarga Chen, namaku Chen Yihan. cucuku dan Wu Changshan adalah pasangan yang serasi jodoh yang sempurna. Kenapa kamu tidak setuju? Pokoknya tidak mau. Kamu naksir leluhurmu kan? Aku tidak apa-apa. Kita berdua bisa melayani leluhurmu bersama. Apa yang kamu bicarakan? Ada apa dengan kalian semua? Kenapa semua orang ingin menjodohkanku? Aku menganggapmu seperti mantan pacar, tapi kamu malah ingin jadi nenekku. Dulu kamu menolakku, jadi sekarang kamu harus menerima cucuku. Yang mulia, jika Anda menerima sumu, Anda juga harus menerima cucuku Yihan. Apa aku harus menikah dengan leluhurmu? Kenapa kamu tidak mau? Aku mau. Ini benar-benar konyol, aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Ini adalah petir kesengsaraan seseorang sedang menerobos ke tingkat Dewa Bumi. Itu datang dari arah keluarga Wang. Apakah Wang Fulin akan segera menerobos? Mengendalikan benda dengan ki menyegel gunung dan membelah air. Jadi inilah alam Dewa Bumi. Wu Changshan, waktumu sudah habis. Awan kesengsaraan telah sirna. Dia berhasil melewati kesengsaraannya. Setelah memasuki alam Dewa Bumi, seseorang melampaui kefanaan dan menjadi suci. Seberapa tinggi pun tingkat bela dirimu, kau tetaplah hanya seorang fana. Kali ini bahkan yang mulia, bukan tandingan Wang Fulin. Leluhurmu sudah pergi. Mungkinkah leluhurmu pergi ke keluarga Wang untuk membalas dendam? Terobosan Wang Fulin menjadi Dewa Bumi terlalu mendadak. Itu benar-benar merusak rencana yang mulia dugaanmu. Sepertinya benar. Tunggu apa lagi, cepat kejar leluhurmu. Apa gunanya kalau kita pergi? Wang Fulin sudah menjadi Dewa Bumi yang mulia, hanya berada di alam surgawi. Dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi kita tidak bisa hanya menonton leluhurmu pergi menjemput ajal. Aku lebih baik mengorbankan nyawaku sendiri demi melindungi sang leluhur. Lebih baik kau pikirkan bagaimana cara menyelamatkan nyawa kalian dulu. Siapa di sana beraninya kau masuk tanpa izin ke kediaman Wang? Aku sedang bicara padamu, apa kau tuli? Tanganku. Berani sekali kau. Berani membuat kekacauan di keluarga Wang, kau cari mati. Kakak, kenapa membuang kata-kata padanya? Bunuh saja dia. Kalau tidak, orang-orang akan mengira keluarga Wang adalah orang lemah. Berlutut. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Di mana Wang Fulin suruh dia datang menemuiku. Kau tidak layak menemui kepala keluarga kami. Tidak masalah jika kau tidak bicara keluarga Wang. Takkan ada satu pun yang selamat. Bicara, di mana Wu Changshan hutang darah harus dibayar dengan darah, dia harus membayar nyawa anakku. Jelas-jelas kau yang mengkhianati gurumu, tidak tahu balas budi, dan membantai keluargamu. Keluarga Wangmu memang pantas mendapatkannya. Masih sangat muda, tapi bicaranya sangat tajam. Aku tidak suka, kau harus dihukum. Bicaralah, Wu Changshan itu pecundang. Wu Changshan adalah pahlawan besar, kaulah yang pecundang. Yihan! Wang Fulin, kau membunuh putriku, akan kubunuh kau. Ayahmu masih hidup, bukan giliranmu untuk mempertaruhkan nyawa. Saat kita belajar bela diri bersama, kau yang paling lambat belajarnya. Aku menguasai teknik dengan sekejap, tapi kau tidak bisa meski sudah mencoba puluhan kali. Wu Changshan tidak benar-benar menahan diri untuk tidak memaki dan memukulmu. Kenapa kau begitu setia padanya, bahkan sampai mengorbankan keluargamu sendiri tanpa ragu sedikit pun? Guru untuk sehari, ayah untuk selamanya. Binatang tak tahu terima kasih sepertimu, yang lebih rendah dari anjing. Mana mungkin kau bisa mengerti? Aku memang tidak mengerti, tapi aku tidak perlu mengerti. Karena sekarang akulah yang terhebat di dunia. Ayah tidak apa-apa, jangan menakutiku, ayah. Wang Fulin, kau membunuh saudaraku, lalu sekarang kakekku.
Aku tidak akan melepaskanmu meski aku mati. Mana mungkin seekor harimau takut pada ancaman kelinci? Jangan khawatir, mereka hanya pingsan. Aku akan membiarkan mereka hidup sampai Mu Changshan datang. Semua orang yang dia sayangi akan kuhabisi satu persatu. Akan kubuat dia menyesal. Akan kubuat dia hidup dalam penderitaan. Ini jauh lebih memuaskan daripada langsung membunuhnya. Dalam mimpimu. Komandan lama dan baru pengawal sisik naga hanya segini kemampuan kalian. Jangan banyak bicara, terima ini. Cucuku. Kau masih sempat memperhatikan orang lain. Mu Changshan di mana kau? Rasanya sepi di puncak tertinggi. Jadi begini rasanya yang dialami Mu Changshan waktu itu. Kau tidak akan pernah layak dibandingkan dengan leluhurmu. Seperti yang diharapkan dari keturunan Chen Lin, semuanya diwariskan kebodohan dan kesetiaan buta. Aku mulai bosan menunggu, lebih baik aku mulai darimu saja, murid pengkhianat. Pengkhianat? Mu Changshan, akhirnya kau berani menampakkan diri. Bagaimana aku sudah mencapai ranah Dewa Bumi. Begitu menjadi Dewa Bumi, seseorang akan melampaui kefanaan. Sekarang akulah yang terkuat di dunia, lebih kuat darimu. Reuni yang sudah lama dinantikan. Sebagai gurumu, aku secara khusus telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Buka dan lihatlah. Berhenti main-main. Sebentar lagi aku akan menggunakan ini peti mati untuk menguburmu. Ini gembok umur panjang putraku, Kengben putriku, Gaun Sutra istriku. Apa yang kau lakukan pada mereka? Dulu kau membunuh 72 anggota keluargamu, jadi aku membunuh 720 anggota keluarga Wang. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Wangmu benar-benar telah berkembang menjadi besar dan kuat. Kau satu-satunya yang tersisa dari 720 orang itu. Wujud kosmik ribuan pedang menjadi satu, kau juga seorang dewa bumi. Tidak, aku telah menyatu dengan jalan bela diri. Akulah jalan bela diri itu sendiri. Apa maksudnya ini? Tuan, sudah tradisi untuk menolak 3 kali. Sebelum menerima Anda sudah menolak 3 kali. Kali ini Anda harus setuju. Tepat sekali, jika Anda tidak menurut hari ini, Anda tidak akan keluar dari ruangan ini. Leluhur keluargamu perlu memperluas garis keturunan. Masalah meneruskan garis keturunan. Saya tidak berdaya, jadi semuanya terserah Anda. Siapa bilang Anda tidak berdaya? Ini semua dari 60 tahun yang lalu, lamaran pernikahan dari mereka yang ingin bergabung dengan keluargamu. Leluhur ini adalah keluarga Sima dari Shangjing. Mengapa mereka tertarik pada saya? Jangan khawatir. Dulu lamaran pernikahan, memohon untuk bergabung dengan keluarga kita, bisa mengantre selama 100 tahun. Dengan begitu banyak lamaran, pasti ada satu yang cocok untuk Anda.